dari tataran pusatnya maupun daerah dan dari pihak swasta. Dukungan tersebut berupa pemberdayaan penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan serta kemitraan. Dan beberapa hal memang menjadi kekuatan dari Kementerian Keuangan itu untuk membantu penguatan dari fondasi perekonomian kerakyatan tersebut. Bea Cukai sebagai salah satu dari elemen Kementerian Keuangan mendapatkan amanah itu juga, baik dari tataran pusat maupun sampai ke tataran vertikalnya. Pemerintah pusat dalam hal ini yang saya maksudkan adalah di Kementerian Keuangan telah menyiapkan beberapa program dalam rangka mendukung UMKM yang dilakukan oleh seluruh unit Eselon 1 dan Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan, mulai dari dukungan permodalan, pelatihan, dan pendampingan, serta membantu dalam membuka akses pasar dalam dan luar negeri. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai membantu UMKM agar produk yang dihasilkan dapat mencapai pasar luar negeri dengan memberikan bantuan pelatihan pengetahuan tentang ekspor seperti saat ini dan menjembatani akses pasar ke luar negeri. Selain itu, DJBC juga menawarkan berbagai fasilitas, baik berupa fasilitas fiskal seperti IKM, Pusat Logistik Berikat IKM, serta insentif non-fiskal seperti pengecualian dari larangan pembatasan impor dan ekspor untuk fasilitas KIT dan TPB. Kemudahan prosedural kepabeanan dan pembentukan klinik ekspor. Bukti komitmen DJBC terhadap UMKM adalah dengan menjadikan program dukungan UMKM sebagai salah satu key performance index di level Kemenq1 dan di cascade atau diturunkan hingga Kemenq4 sampai vertikal bagian kantor dari DJBC seperti kantor samping ini. Dari data Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2022 menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Indonesia adalah sebanyak kurang lebih 65 juta unit usaha dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61% dan 16,65% pada pendapatan ekspor nasional. Maksud saya ulangi, 16,65% merupakan pendapatan didapatkan dari ekspor nasional, serta menyerap sekitar 90% tenaga kerja. Ini tidak main-main Bapak-Bapak dan Ibu, karena bilangan sampai 97% ini menunjukkan bahwa benar-benar ini merupakan fondasi dari perekonomian kerakyatan yang pemerintah rencanakan. Dari data tersebut membuktikan bahwa UMKM memiliki peran penting dan strategis dalam perekonomian nasional Indonesia, sehingga perlu untuk terus didukung dan dikembangkan. Di sisi lain, kontribusi ekspor UMKM secara nasional baru mencapai sekitar 14%. Hal ini merupakan sebuah peluang bagi kita di DJBC untuk meningkatkan peran kita sebagai industrial assistant dan sebagai trade facilitator bagi para pelaku UMKM melalui beberapa program dukungan terhadap UMKM ekspor seperti klinik ekspor, dengan memberikan edukasi, literasi, asistensi, dan koordinasi oleh DJBC kepada UMKM, solusi logistik melalui NLE untuk membantu UMKM dalam urusan logistik, potensi sebagai pemasok bagi perusahaan KB kita dengan meningkatkan kemitraan yang berkelanjutan antara UMKM dengan perusahaan KB kita, pemanfaatan balai laboratorium Bea dan Cukai untuk pemeriksaan laboratorium atas barang seperti kualitas bahan, cemaran logam, komposisi bahan, dan lain-lain. Seperti yang saya bicarakan di awal, jadi semua mitra, semua elemen pemerintah saat ini bisa dibilang berkewajiban untuk mendukung UMKM ini. Jadi jangan heran Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, masing-masing elemen pemerintah dari bank, dari perindustrian, dari perdagangan, dan lain-lain mendukung UMKM bersama-sama. Dan ini
bukan berarti kita masing-masing bekerja merupakan redundant atau pengulangan, tidak. Kita saling menguatkan karena masing-masing dari elemen ini mempunyai kelengkapan andalan untuk menguatkan fondasi tersebut. Dengan melakukan ekspor, UMKM dapat melebarkan pangsa pasarnya sehingga dapat meningkatkan volume penjualan. Untuk menjadi eksportir dan mampu menembus pasar luar negeri tentunya membutuhkan usaha yang gigih dari pelaku UMKM serta dukungan dari seluruh pihak, antara lain dari pihak Dinas Perdagangan dan Industri Kota Waringin Timur. Kolaborasi dengan teman-teman satu Kemenkyu. Semoga keterbatasan sektoral yang ada akan dapat diselesaikan sedikit demi sedikit. Dari hasil asistensi yang dilakukan DJBC terhadap UMKM khususnya di bawah wilayah Kalimantan bagian selatan, masih banyak ditemui pelaku UMKM yang belum memahami dari mana harus memulai agar dapat melakukan ekspor dan hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dan dipersiapkan. Oleh karena itu, dengan diadakannya acara ini diharapkan akan menambah kepercayaan diri pelaku UMKM untuk naik kelas menjadi eksportir. Dan juga pesan saya untuk peserta dari ini, jangan ragu-ragu untuk menanyakan walaupun tidak berkenaan dengan materi. Kita khususnya kepala kantor Sampit dan jajaran berusaha untuk menyalurkan masukan ataupun pertanyaan tersebut kepada yang terkait. Karena bagaimanapun juga kami sadar betul bahwa persoalan UMKM ini tidak hanya permasalahan ekspor saja. Ini kompleks. Jadi kami harapkan jangan ragu-ragu karena insya Allah kami berdiri di elemen pemerintah bisa mengarahkan kepada elemen yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Demikian sambutan dari saya sebagai pembuka acara ini. Mari kita dukung UMKM kita untuk Indonesia yang lebih sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian saya kembalikan kepada Mbak Ika dan juga kepada yang terhormat Pak Ari Pianto, Kepala Kantor Sampit, dan Bapak narasumber yang terhormat Pak Khairul Amin. Mohon maaf sekali Pak, sekalian salam kenal nih Pak, kalau saya tidak bisa mengikuti acara ini sampai habis. Jadi mungkin nanti di acara saya akan meninggalkan lift untuk meneruskan kegiatan yang lain. Sekian dari saya kembalikan pada Mbak Ika. Ya, terima kasih kepada Bapak Roni Roswani atas keynote speech yang sangat luar biasa. Sekali lagi terima kasih kami aturkan kepada Bapak yang telah berkenan hadir pada acara sosialisasi hari ini. Baik, sebelum memasuki acara inti, kita akan ada sesi foto bersama terlebih dahulu untuk mengabadikan momen pada hari ini. Foto akan diambil dalam 3 pose. Mohon izin kepada Bapak Ibu untuk dapat mengaktifkan kameranya. Baik, kita tunggu dulu Bapak Ibu untuk bersiap-siap. Foto akan diambil dalam 3 pose. Pose pertama yaitu pose formal. Bapak Ibu dapat menampilkan senyum terbaiknya. Operator siap? Oke, foto akan diambil dalam 3, 2, 1. Baik, kita lanjutkan ke pose kedua. Mengepalkan tangan kanan ke atas. Bisa diikuti Bapak Ibu? Ya. Foto akan diambil dalam 3, 2, 1. Baik, pose terakhir, pose gaya bebas. Bapak Ibu dapat menampilkan pose terbaiknya. Foto akan diambil dalam 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan untuk kita semua.
Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, tibalah kita di acara inti yaitu sesi pemaparan materi. Telah hadir di tengah-tengah kita Mas Hoirul Amin selaku founder Ekspor ID. Boleh kita sapa bersama? Selamat pagi Mas Amin. Pagi Mbak, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat pagi Pak Roni, Pak Kanwil, Pak Hari, Pak Kepala Kantor Bea Cukai Sampit. Mohon izin dapat salam dari Pak Direktur, Pak Roni dan Pak Hari, karena kebetulan kali ini juga dapat penugasan dari beliau. Terus para jajaran dari Kantor Bea Cukai Sampit, dari Kalimantan bagian Selatan, terus kemudian dari seluruh teman-teman yang hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Mas? Alhamdulillah sehat luar biasa. Ini barusan ngopi, mudah-mudahan teman-teman juga ngopi nih biar nggak ngantuk. Siap. Kalau saya lihat nih jadwalnya Mas Amin ini pada teman-teman. Posternya ada di mana-mana. Jadi suatu kehormatan juga bagi kami dapat mengundang Mas Amin, dapat bergabung bersama kami pada hari ini untuk sharing ilmu-ilmunya. Persiapan khusus nggak Mas Amin ini dalam mengisi sosialisasi hari ini? Aduh, sorry Mbak. Oke, terputus ya sepertinya ya. Nah, Mas Mbak. Amin ada persiapan khusus nggak Mas untuk mengisi sosialisasi hari ini? Pasti Mbak, jadi setiap mau ada kesempatan untuk sharing-sharing, saya pasti sarapan tentunya, ngopi biar rileks. Terus tadi juga sempat ngobrol sedikit dengan Pak Riko juga dari Bea Cukai Sampit tadi, biar rileks Mbak, karena memang selalu menantang sharing-sharing dengan teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat sharing-sharingnya pada pagi hari ini, gitu Mbak. Baik, udah cukup siap Mas ya untuk mengisi Allah. sesi materi hari ini. Nah, karena sepertinya para peserta juga sudah tidak sabar untuk menampung ilmu yang akan diterima. Untuk itu langsung saja kita persilakan kepada Mas Amin untuk memulai sesi materi pada hari ini. Baik, terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, para undangan yang hadir pada pagi hari ini, para UMKM tentunya yang berada di bawah naungan Bea Cukai Sampit atau Kalimantan bagian Selatan. Perkenalkan, saya Hoirul Amin. Hari ini saya akan sharing-sharing berkaitan dengan ekspor UMKM, potensi, strategi, dan berbagi pengalaman dan inspirasi mungkin ya. Jadi ada beberapa teman-teman dari tempat kami. Jadi saya juga mengembangkan sebuah platform yang juga sebagai support unit dari Kementerian Keuangan dan Bea Cukai. Jadi kita juga mendukung untuk sosialisasi edukasi ekspor pada masyarakat. Mohon izin share screen Mbak MC ya. Ini masih di disable kayaknya share screen-nya. Oh ya. Izin Mas Amin, sudah bisa? Siap. Baik. Ya, terima kasih. Jadi hari ini saya akan sharing tentang strategi ekspor UMKM untuk menembus pasar internasional. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala Kantor sama Pak Kanwil tadi, memang pemerintah sedang mendukung sebesar-besarnya UMKM untuk memasuki pasar internasional. Mengingat setelah COVID-19, peluang pasar semakin terbuka lebar. Dan khususnya bagi UMKM juga di nasional, banyak sekali peran-peran pemerintah dalam mendukung UMKM bisa go internasional, baik dari segi finansial maupun fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada UMKM. Terus ini tahun 2021 bertepatan dengan saya membangun platform Ekspor ID atau Ekspor Indonesia Digital. Jadi waktu itu Pak Presiden menyampaikan bahwa kunci dari pertumbuhan ekonomi, karena mengingat COVID-19 di tahun 2020 sampai 2022 itu lumayan menggerus perekonomian di dunia, bahkan khususnya di Indonesia. Jadi kunci untuk pertumbuhan ekonomi adalah ekspor dan investasi. Jadi kalau teman-teman nanti merintis usaha ekspor dan akhirnya sukses untuk ekspor, maka secara tidak langsung Bapak Ibu sekalian juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan menjadi pahlawan devisa negara. Begitu. Jadi nggak cuma buat berdagang atau bisnis saja, tapi Bapak Ibu juga menjadi pahlawan devisa negara. Ini perkenalkan saya aparatur sipil negara. Saya aktif sebagai PNS di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
saya juga sedang aktif membentuk komunitas ekspor dan membangun platform ekspor Indonesia digital. Saya tadi lihat beberapa ada alumni saya juga di tempat ini, mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan ilmunya juga. Kami sudah mencetak lebih dari 100 eksportir baru. Per September 2023 ini kita sudah 140-an eksportir baru dengan total devisa lumayan. Dan kami juga mendapat apresiasi dari Bu Menteri Keuangan tahun 2022 sehingga meningkatkan motivasi kami untuk terus memperluas edukasi ekspor kepada masyarakat. Seperti salah satunya acara-acara yang kolaborasi dengan kantor-kantor bea cukai seperti ini. Ini juga saya perkenalkan tentang Ekspor ID, Ekspor Indonesia Digital. Jadi kita platform edukasi, jadi kita pure edukasi secara gratis kepada masyarakat, bekerjasama dengan banyak stakeholder, baik dari pemerintahan maupun swasta, untuk selain mengedukasi juga memberikan, memfasilitasi teman-teman sehingga bisa masuk pasar internasional, baik dari mulai permodalan, terus kemudian akses pasar, bahkan business matching. Kita beberapa kali juga melakukan business matching dengan beberapa buyer dari internasional. Ini alumni kita, jadi program kami adalah kelas gratis setiap bulan, yang kami adakan setiap bulan, dan setiap bulan ada sekitar 30-50 peserta saja dengan pendaftar yang lumayan besar, tapi kita kurasi menjadi 30-50 orang. Terus kemudian dari total pendaftar atau total alumni yang sudah menyelesaikan edukasi di tempat kami adalah lebih dari 100 eksportir baru tadi. Dan berasal dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan ada yang dari luar negeri ternyata. Tapi orang Indonesia, dari Swiss, dari Jerman, dari Jepang, dan sebagainya. Mereka juga membantu teman-teman di Indonesia untuk mencarikan pasar. Jadi, mereka bisa berkolaborasi dengan UMKM di Indonesia. Sehingga akan terbentuk ekosistem yang dari mulai supply sampai permintaan di sana. Itu. Terus ini total mitra usaha binaan kami lumayan besar, dan teman-teman juga bisa bersama-sama membangun ekosistem ekspor di daerahnya gitu, di Sampit. Terus ini sedikit inspirasi di tempat kami ini, alumni kami yang berasal dari mahasiswa sih, jadi mahasiswa. Ada yang masih kuliah, ada yang baru lulus kuliah juga. Mereka sudah sukses ngekspor. Yang pertama ini dari Jawa Tengah, dari Jogja, ekspor charcoal ke Lebanon dengan total transaksi lumayan besar, 18 miliar. Terus yang kedua, ekspor ke Dubai, Pinang. Ini masih kuliah, masih sangat muda. Dia ekspor Pinang ke Dubai dari Jambi. Terus yang ketiga ini ekspor soda. Dia bekerjasama dengan pengusaha briket lokal waktu itu untuk mengumpulkan arang di daerahnya untuk di-store ke pabrik, kemudian diolah dan dikirim ke Saudi Arabia waktu itu, dan lumayan besar transaksinya. Di balik tiga ini juga lumayan banyak dari sisi UMKM, baik itu makanan minuman, terus kemudian furniture, kerajinan, banyak di tempat kami. Ya walaupun nggak semuanya dalam jumlah besar, ada yang masih parsial, retail dan sebagainya, tapi mereka sudah sukses menembus pasar internasional. Nanti kita coba kulik-kulik gimana strategi dan cara-caranya gitu ya. Mudah-mudahan dari beberapa yang saya sharing barusan bisa menjadi motivasi bagi teman-teman UMKM sekalian untuk ikut serta memasuki di dunia ekspor ini. Terus kalau kita bicara kenapa ekspor, tadi juga sudah disinggung oleh Pak Kanwil bahwa ekspor ini multiplier efeknya sangat luar biasa sekali, tidak hanya dalam dunia berbisnis saja sebagai eksportir, tapi kita juga bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap baik orang-orang sekitar, bahkan Indonesia secara luas. Yang pertama, tentunya bisa mengurangi pengangguran. Jadi karena ekspor ini biasanya dilaksanakan dalam jumlah yang besar, ya mungkin di awal-awal dengan jumlah yang bertahap, tapi ketika misalkan berkembang, maka otomatis akan membutuhkan pekerja yang lumayan besar. Dan beberapa ada cerita bahwa kita memiliki alumni yang awalnya dia jualan, kalau tidak salah dulu itu makanan minuman, keripik kalau nggak salah, kalau tidak keripik ya abon waktu itu di Jawa Barat. Dia jualan biasanya ke tetangganya, terus kemudian karena akhirnya beliau tembus ekspor, tetangga-tetangga yang awalnya menjadi konsumennya akhirnya membantu dia menjadi pegawainya. Jadi seluar biasa itu multiplier efek ekspor untuk mengurangi pengangguran.
Terus kemudian meningkatkan devisa negara pasti, karena salah satu fungsi kami dari Kementerian Keuangan adalah untuk apa namanya, mencari penerimaan negara. Otomatis ini Kementerian Keuangan terus serta mendorong secara penuh kegiatan ekspor ini. Terus kemudian yang terakhir, persaingan dalam perdagangan internasional. Eh, Kita menyadari bahwa produk-produk di Indonesia ini sangat luar biasa banyak. Terus kemudian produknya juga menurut saya sangat kompetitif, baik itu dari segi kualitas, sangat kompetitif, dan sudah saatnya UMKM ini yang tadi disampaikan hanya 14-15% saja untuk ekspornya, kita tingkatkan terus sehingga bisa naik persentase ekspor UMKM dari Indonesia. Ini beberapa foto. Ini yang pertama luar biasa, ini dari Polewali Mandar, dari Sulawesi Barat. Kemarin kita juga sering kali berdiskusi, namanya Mbak Sadaria. Beliau berasal dari daerah yang kecil sekali, namun berhasil mengekspor sapu lidi ke India pertama kalau nggak salah, sampai dilepas oleh bupati kalau tidak salah. Dan kuantitinya lumayan besar, dan sekarang sudah settle, sudah sustainable, dia sudah bisa mengekspor secara kontinu kepada buyer-buyer di internasional. Masih sangat muda, sepertinya baru lulus kuliah juga, sangat muda, dan perempuan ya, itu yang membuat kita sangat bangga sekali. Terus kemudian ini yang kedua, ekspor cicak, itu berita 2022 tahun lalu ya. Ini kenapa saya share di sini, karena ingin menegaskan bahwa sebenarnya banyak sekali produk yang bisa diekspor gitu. Yang banyak teman-teman mikir bahwa apakah produk ini bisa diekspor ya, atau barang ini bisa diekspor apa enggak ya, apakah ada permintaannya atau tidak ya gitu. Jangan mikir seperti itu. Kalau menurut saya, sejauh barang itu banyak suplainya di daerah, teman-teman semua atau Bapak Ibu sekalian, itu mungkin ada potensi untuk diekspor. Dan kita cek aja demand-nya di internasional seperti apa. Kalau misalkan ada transaksi dagangnya, mungkin berarti bisa diekspor. Kemudian ini bea cukai tingkatkan daya saing UMKM dengan sistem pendampingan ekspor. Ini menegaskan bahwa seperti yang sekarang kita lakukan, bahwa pemerintah dalam hal ini bea cukai sedang gencar-gencarnya memberikan asistensi, pendampingan, dan edukasi ekspor pada masyarakat. Jadi teman-teman kalau misalkan nanti ingin konsultasi, terus kemudian diskusi, jangan sungkan untuk datang ke kantor bea cukai setempat. Dalam hal ini bea cukai Sampit, insya Allah sangat terbuka untuk diskusi bersama teman-teman sekalian. Terus kemudian ini sedikit saja saya akan sharing tentang grafik ekspor Indonesia terkini ya. Ini Badan Pusat Statistik bulan Agustus, karena yang bulan September belum ada sepertinya. Jadi ini rilisan Agustus. Untuk bulan Juni ekspor kita sebenarnya secara kumulatif mencapai 149 miliar dolar ya, US dollar. Dan kalau bicara neraca perdagangan naik terus sebenarnya, mungkin di tiap bulan ada yang naik, ada yang turun, tapi kalau kita bicara neraca dagang Indonesia positif. Terus kemudian nilai ekspor kita berangsur naik, tumbuh terus setiap tahunnya. Dan kita bisa menjadi bagian dari statistik kontributor ekspor tersebut. Ini tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kakanwil bahwa jumlah UMKM di Indonesia untuk di ASEAN terbesar ya, 65 juta sekian. Mengungguli dari negara-negara lainnya, Thailand, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan sebagainya. Ini kita unggul, jumlahnya sangat luar biasa besar sekali. Dibanding yang nomor 2 Thailand saja, ini berapa kali lipatnya, 65 juta dibanding 3 juta. Sangat besar sekali. Namun kalau kita bicara kontribusi ekspornya, ini yang mungkin kita perlu garis bawahi, bahwa kontribusi ekspor hanya 15-16% saja pada 2022. Atau tadi bahkan 14% kata Pak Kanwil. Jadi sangat kecil sekali dibandingkan Singapura 40%, Thailand sudah 29%, dan China apalagi 60%. Jadi ini adalah jumlah UMKM yang ekspor di tiap-tiap negara, dan Indonesia masih belum banyak atau masih kecil sekali nilainya. Dengan harapan banyak edukasi semacam ini akan meningkatkan persentase tersebut. Gitu ya. Kemudian menjadi motivasi teman-teman ya, karena mungkin saya adalah teman-teman UMKM di Indonesia, saya harus bisa menjadi bagian dari eksportir UMKM di Indonesia gitu. Harapan saya seperti itu. Kalau ini bicara peran UMKM sangat luar biasa dalam penciptaan lapangan kerja, dalam perekonomian global, dalam pertumbuhan ekonomi sangat luar biasa. Jadi ya teman-teman UMKM jangan khawatir, teman-teman UMKM sangat didorong, sangat didukung oleh pemerintah. Baik dari sisi produksi, finance, sampai ke market ya. Jadi pemerintah itu sangat mendukung untuk masuk pasar global. Gitu
ya, karena memang UMKM ini menjadi tulang punggung perekonomian suatu negara atau bahkan Indonesia. Nah, ini kita masuk sedikit ke materi. 4 hal ini saya temukan ketika saya berhubungan langsung dengan teman-teman di lapangan. Jadi saya membuat ekspor ID itu tahun 2021 bulan Agustus, jadi sudah 2 tahun. Terus kemudian saya aktif mengedukasi ekspor kepada UMKM dan masyarakat itu yang waktu COVID-19 itu secara online. Sekarang pun masih online kelas gratisnya. Tapi beberapa acara kita adakan secara offline di Jakarta dan beberapa daerah di Indonesia. Dan kami menemui beberapa tantangan ya. Kita tidak menyebutnya problem, tapi kita menyebutnya tantangan yang harus kita kita selesaikan bersama-sama. Yang pertama literasi. Literasi ini penting karena teman-teman masih memiliki mindset bahwa ekspor itu susah. Ekspor adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar saja. Ekspor harus punya pabrik, ekspor harus bla 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 gitu. Ekspor dokumen-dokumennya susah, mahal dan sebagainya. Nah, sehingga kita membutuhkan literasi yang mumpuni untuk kita sharing kepada teman-teman UMKM seperti yang sekarang kita lakukan seperti ini dengan difasilitasi oleh teman-teman di pemerintahan di daerah. Jadi untuk literasi ini tidak hanya membahas tentang teknis ekspor, tapi kita memberikan motivasi dan mindset bahwa ekspor itu tidak sesusah yang dibayangkan, tapi memang perlu persiapan-persiapan yang memadai sehingga kita bisa masuk ke pasar internasional gitu ya. Saya nggak bilang ekspor gampang, enggak, tapi untuk mencapai gampang itu kita harus membuat persiapan-persiapan yang memadai. Misal dari quality product, quantity, terus kemudian sertifikasi, terus legalitas dan sebagainya harus kita siapkan. Sehingga nanti pelaksanaan ekspor kita akan mudah. Ya. Terus yang kedua adalah market access. Ini juga penting sekali. Banyak teman-teman yang sebenarnya udah ada di titik udah siap ekspor tapi belum ketemu pembelinya, marketnya. Dan memang kalau udah di titik itu ya tinggal banyak-banyaknya kita untuk marketing. Nanti kita coba jelaskan bagaimana cara-cara marketing ya. Nah, market access ini sebenarnya pemerintah juga memberikan banyak sekali informasi dari baik Kementerian Perdagangan, dari Kementerian Keuangan dan pemerintah daerah lainnya sedang mengusahakan banyak dilakukan business matching gitu ya. Tapi memang mungkin tidak sebanding 65 juta dibandingkan dengan business matching yang cuma seberapa, sehingga penting untuk teman-teman melakukan marketing atau mencari market secara mandiri gitu. Tidak menunggu adanya business matching gitu ya. Ini penting karena kayak kalau jualan ya, apalagi kalau yang bukan kita cari adalah pembeli kan gitu. Terus kemudian yang ketiga finansial ini berkaitan dengan kalau saya bisa sampaikan ada dua, mulai dari pengelolaan keuangan atau dari segi pembiayaan. Jadi teman-teman UMKM itu kadang-kadang masih belum siap dalam hal pengelolaan keuangan dengan baik, dari mulai pembukuan, pencatatan sampai akhirnya kalau misalnya kita bicara transaksi atau permodalan ya ke pembiayaan. Jadi ada dua hal tersebut yang masih menjadi tantangan. Kebanyakan UMKM itu kan dilakukan secara manual gitu ya, atau dilakukan atau pencatatannya masih manual gitu lah. Sehingga ketika tiba-tiba ada transaksi yang besar atau transaksi yang banyak maka akan kelabakan. Sedangkan pencatatan keuangan itu penting ketika kita butuh permodalan, ketika kita butuh pembiayaan. Terus kemudian pembiayaan seperti apa yang muncul biasanya? Mulai dari pemodalan usaha gitu. Terus kemudian yang sering kita temui adalah permodalan ketika ada transaksi, misal di Kalimantan Selatan misalkan banyak produk palm oil misalkan ya, atau produk-produk sawit gitu ya. Terus kemudian yang biasanya jualan ke agen, ke tengkulak, terus kemudian pengen ekspor sendiri, terus tiba-tiba dapat permintaan yang sangat besar sekali, terus yang mau nggak mau harus mencari produk dengan supplier lainnya gitu, harus kolaborasi dengan supplier lain yang biasanya harus membeli kan gitu, harus membeli ke teman-teman supplier lainnya untuk bisa nutup kuantitas produk tersebut. Nah, untuk beli itu kadang-kadang tidak ada uangnya karena pembayaran ekspor itu kan sangat banyak jenisnya. Ada sih yang cash di awal
TT misalkan telegraphic transfer atau cash di awal 100% ada yang 50-50 ada yang pakai letter of credit. Letter of credit nanti kita jelaskan payment terms di belakang. Letter of credit itu misalkan kita sudah deal, kita sudah harus menyiapkan produk, tapi payments-nya belum cair karena ada bank di sana sebagai pihak ketiga yang menjamin tentang payments tersebut. Gitu. Sehingga kan kita nggak ada duit buat beli ke supplier. Nah, financial ini menjadi problem bagi teman-teman. Saya udah ada order, saya sudah ada kontrak, tapi belum bisa beli ke supplier, Mas. Gitu, biasanya. Saya menemukan hal-hal seperti itu. Terus kemudian quality dan sustainability products. Ya, jadi kadang teman-teman itu gini, kalau soal quality, misal contoh saja, kalau komoditas kan kayak pertanian, itu kan dibuktikan dengan sertifikasi mungkin ya. Jadi untuk sertifikasi kelihatan nih kandungannya, terus kemudian seberapa oke nih barang itu kalau komoditas-komoditas tertentu dibuktikan dengan sertifikasi. Namun untuk contoh makanan minuman UMKM, kalau saya lihat banyak sekali yang bermain di area makanan minuman. Makanan minuman ini kan selain selera memang, soal kualitas kan berkaitan dengan selera, tapi juga banyak sertifikasi yang dibutuhkan seperti halal. Kalau kita mau ke Timur Tengah kan biasanya ditanyakan apakah sudah halal atau tidak, sertifikat halalnya mana. Terus kemudian apa namanya, keamanan pangan, uji keamanan pangannya kalau di Indonesia kan ada Badan POM. Di beberapa negara di dunia juga ada syarat food and drugs, misalkan di Amerika FDA gitu-gitu. Kemudian kalau untuk syarat pengolahan ada hazard analysis atau HACCP yang memang beberapa sertifikasi tersebut harganya lumayan, jadi nggak murah. Jadi untuk membuktikan bahwa produk saya berkualitas dan enak gitu, itu kadang-kadang membutuhkan sertifikasi yang harganya lumayan. Itu menjadi tantangan. Terus sustainability seperti apa? Sustainability itu ada dua juga saya menyampaikan. Yang pertama, sustainability dalam artian jumlah produk yang dijual. Misalkan sebulan saya biasanya 100 pieces atau 100 packs makanan. Tiba-tiba saya ada permintaan 1000 packs dalam sebulan dari negara A misalkan. Otomatis akan kelabakan nih untuk meningkatkan kuantitas produknya. Biasanya 100 pertama bagus, terus selebihnya bisa tidak konsisten, masalah rasa dan sebagainya. Terus kemudian berkaitan dengan demands, sustainability demands. Teman-teman banyak yang penting saya closing ekspor, terus nextnya gimana? Nextnya ya nggak tahu. Ada yang closing hari ini udah closing, udah pernah ekspor, habis itu vakum selama ada yang setahun lebih gitu. Jadi nggak ada sustainable-nya. Nah, gimana maintain-nya? Jadi ya memang ekspor itu harus dilakukan secara konsisten. Jadi bukan mengejar ekspornya doang, tapi yang kita kejar adalah step sampai ke ekspor sehingga kita ya memang udah siap masuk ke pasar internasional dan permintaan yang ada itu nanti sustainable atau berkelanjutan gitu ya. Ini 4 hal penting atau 4 hal yang fundamental yang jadi tantangan teman-teman UMKM. Bisa dimitigasi atau bisa dipelajari teman-teman, saya ada di mana nih permasalahan saya gitu ya, nanti dicari solusinya di perusahaannya teman-teman semua. Oke, kita nyampe sini dulu. Saya mau nanya dulu ke teman-teman. Silahkan chat di chat box. Kira-kira sudah punya badan usaha atau belum? Kalau sudah punya, silahkan tuliskan CV apa, PT apa gitu di chat box. Silahkan teman-teman. Atau yang belum, silahkan belum gitu. Silahkan teman-teman di chat box disampaikan sudah punya badan usaha atau belum. Belum. Ada yang lain, silahkan. Ada yang mau ngasih di chat box? Sudah punya badan usaha belum? Saya mau melihat teman-teman di room ini seberapa persiapannya udah sampai mana gitu. Belum? Oh, berarti banyak baru mulai sudah. Ada PT Pangestu Kiat Utama, oke. CV, oke, belum. Oke. Ini banyak yang belumnya. Kalau yang ngetik ini ya, yang sudah silakan ketik juga. Oke. Coba saya ada PT Paris Food. Oh, udah ada PT. Luar biasa. Mas Ardisman. Sudah tahu sama tempe. Oke. Berarti saya anggap 50-50 lah ya. 50-nya sudah, 50-nya belum. Gitu ya. Karena apa? Saya bertanya seperti ini karena ekspor itu kalau kuantiti besar, kita bicara yang UMKM yang ekspor dalam kuantiti. Jadi gini, ada ekspor yang sebenarnya tidak membutuhkan legalitas.
under 30 kilos dan kita ngirimnya via udara. Jadi kayak misalkan eh, saya jualan sepatu sepasang gitu, ada yang beli dari eh, Singapura. Saya bukan pengusaha, tapi saya pengen jual sepatu saya yang belum saya buka masih baru gitu. Saya kirim ke Singapura. Itu nggak perlu badan usaha. Tapi kalau memang kita membuat perusahaan rintisan ekspor ya kita harus membuat badan usaha. Dan sekarang kan ada kemudahan berusaha yang sangat murah kan. Ada PT Perorangan yang hanya 50.000 sudah memiliki NIB, kita sudah mulai bisa merintis usaha ekspor. Jadi teman-teman yang belum punya badan usaha silakan. Kalau memang sudah berniat untuk merintis usaha ekspor atau malah sudah punya produk tapi belum punya CV atau belum punya badan usaha, silahkan segera bikin saja PT Perorangan cukup. Hanya 50.000 kok. Online bikinnya gitu. Tapi memang tidak ada akta pendirian gitu itu nggak ada. Kita hanya punya nomor induk berusaha saja dan itu cukup untuk ekspor. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Terus kemudian ini yang harus dipahami oleh teman-teman calon eksportir. Ada 4 hal penting yang harus dipahami oleh teman-teman. Yang pertama ada regulasi dan fundamental ekspor. Regulasi tentu ya kita di bawah negara hukum Indonesia. Regulasinya apa? Ya regulasi terkait perdagangan dari Kementerian Perdagangan. Kalau dari teknisnya dari Kementerian Keuangan, dari Bea Cukai. Itu ada tata laksana ekspor. Sebagai pelaku, menurut saya wajib dibaca. Gitu ya. Jangan pengen-pengenan ekspor doang tapi nggak tahu regulasinya, nggak tahu tata laksananya, nggak tahu dari segi hukumnya. Nanti kalau ada apa-apa di lapangan bingung gitu ya. Kalau di tempat kami teman-teman selalu kita perkenalkan tentang regulasi dulu. Karena fundamental utama adalah regulasi. Kita berada di negara hukum dan kita harus patuh berkaitan dengan hukum tersebut. Terus kemudian yang kedua product knowledge. Kita mau jualan, kita harus tahu produk kita. Gitu ya. Kalau ekspor itu kan ada 2 jenis sebagai eksportir ya. Eksportir kita bisa bagi menjadi 2 hal. Yang pertama eksportir produsen, yang kedua adalah eksportir non produsen. Kalau eksportir produsen berarti Bapak Ibu sekalian UMKM yang memang memiliki produk, mengolah produk dan menjual produk tersebut. Itu produsen. Oke, yang mana kemungkinan besar produk knowledge pasti paham kalau menurut saya. Itu ya. Terus yang kedua, eksportir non produsen. Non produsen itu apa? Non produsen itu dia yang menjualkan barang dari produsen untuk diekspor. Gitu ya. Karena apa? Karena misalkan produsennya nggak punya badan usaha ekspor. Karena apa? Karena memang eksportir ini memang trader, bentuknya trader. Jadi dia mencari supply kemudian dieksporin sesuai dengan demand gitu-gitu. Nah, ini hal kritis yang dipahami oleh eksportir non produsen karena dia bukan sebagai produsen barang. Jadi harus paham produk knowledge-nya. Di tempat kami kadang-kadang kita walaupun dia trader, walaupun dia bukan produsen, kita sering menyampaikan bahwa tentukan 1 sampai 2 komoditas atau produk dulu saja, jangan banyak-banyak. Pahami produk knowledge. Ada yang pernah di tempat kami belajar rumput laut itu sampai hampir 1 tahun untuk belajar produk knowledge. Ya sampai jalan-jalan ke pesisir pantai dari mulai Jawa bagian timur sampai barat dia jalan-jalan untuk ngobrol sama petani rumput laut. Nah, karena rumput laut kan trik gitu. Jadi dia harus mengetahui rumput laut kalau yang dibuat tambahan sebagai makanan itu apa yang dihilangkan atau rumput laut yang menjadi kosmetik zat apa yang harus dihilangkan. Jadi sangat kompleks sekali dia belajar. Tapi akhirnya setelah dia mengetahui detail tentang produk knowledge lancar aja dia untuk ekspor karena dia bisa marketing, bisa menjelaskan, bisa menyampaikan kepada calon buyer tentang produknya dia. Walaupun akhirnya dia mengambil dari nelayan-nelayan di Jawa itu dia ngambil. Itu ya. Ini pentingnya product knowledge, teman-teman. Terus yang ketiga kondisi lapangan. Ada international updates, misalkan ada konflik nih kemarin Rusia Ukraina, ada pandemi COVID-19. Ini kondisi lapangan harus kita pahami betul karena kita mau jualan dari internasional, ya. Misalkan ada konflik, konflik berarti apa nih dampaknya terhadap perdagangan internasional. Kalau kita pedagang, kalau saya bisa sampaikan ya mungkin kita ambil good news-nya aja gitu. Bukan berarti kita bersyukur ada konflik, tapi kita ambil good news-nya misalkan karena Rusia dan Ukraina perang, maka otomatis suplai dari kedua negara tersebut pasti pasti ya terhambat dong. Misalkan Ukraina biasanya suplai apa? Suplai komoditas pertanian, jagung, gandum,
banyak kok dia supply juga ke beberapa negara di dunia. Nah, karena dia perang, otomatis supply-nya terganggu. Nah, itu kan sebagai Indonesia. Indonesia nggak punya gandum, tapi punya jagung. Ya berarti ada peluang untuk demand jagung di internasional yang kosong karena Ukraina nggak bisa supply karena dia lagi perang. Gitu contohnya gitu. Terus kalau pandemi COVID-19 apa? Kalau dari segi bisnis atau produk tadi ya berarti rempah-rempah. Ketika ada COVID-19, Indonesia kaya akan rempah-rempah, jahe, serai, jahe lagi tinggi banget pas COVID-19 gitu. Jadi itu potensi-potensi yang bisa kita maksimalkan ketika ada update di internasional. Nah, di sisi lain, kalau ada pandemi, apa? Kontainer mahal, kontainer berkurang, logistik terganggu, gitu-gitu. Itu juga harus dipahami bagaimana solusinya. Ya emang plus minus, tapi kita harus memahami, jangan sampai nggak tahu apa-apa terkait update-update di lapangan. Gitu ya, teman-teman ya, terkait international updates ya. Terus yang ketiga trade agreements. Ini agreements antara Indonesia dengan negara-negara di dunia. Jadi ini kalau misalnya teman-teman ada yang pernah dengar COO Certificate of Origins, itu juga salah satu produk dari trade agreements ini. Untuk apa? Untuk mendapatkan tarif referensi. Misalnya kita jual ke Jepang, ada Indonesia IJPA namanya, Indonesia Japan Partnership Agreements gitu ya. Jadi kalau kita mau jualan ke apa orang Jepang, kita bilang aja nanti biaya masuk atau customs duty di sana bisa sampai 0% karena kita saling kerjasama negaranya gitu. Berbeda mungkin kalau Jepang beli dari negara-negara lain yang nggak ada trade agreements, itu daya tawar. Jadi Mister beli dari Indonesia aja karena kita ada trade agreements, nanti Mister bisa biaya masuknya bisa 0% gitu. Ada namanya itu tarif preferensi. Gitu ya. Terus market updates. Market updates itu berkaitan dengan demand, supply, terus kemudian apa? Oh ya, permintaan, penawaran, terus dan harga. Kita harus tahu harga. Saya mau jualan kopi, harga kopi di internasional berapa ya per kilo atau per tons, atau kalau kopi udah digongseng atau udah di roasting berapa ya? Gitu. Harus tahu ya. Caranya ya kita masuk ke market e-commerce di internasional atau kita cross check harga-harga di internasional. Terus kemudian yang ketiga, keempat, terakhir adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan ekspor, termasuk karantina. Kalau kita pertanian berarti Badan Karantina Pertanian. Terus kalau perikanan BKIPM, terus kemudian Bea Cukai dalam hal ini yang membuat pemberitahuan ekspor barang. Terus kemudian ada itu pihak-pihak pemerintah. Kalau pihak swasta ada forwarding, ada pihak shipping liner atau shipper, logistik, gudang dan sebagainya. Itu kita harus pahami pihak-pihak tersebut ya. Karena biar nggak bingung nanti di lapangan harus menghubungi siapa gitu. Oke, nah ini fundamental. Ini mungkin saya bisa ceritakan apa namanya secara umum ya, karena memang tapi paling nggak teman-teman setelah mengetahui fundamental ini, teman-teman bisa menyelami sendiri secara mandiri, baik melalui internet atau ngobrol sama teman-teman yang lain. Yang penting kalau menurut saya dari tempat kami di Ekspor ID ada 5 hal penting yang menjadi fundamental ekspor. Teman-teman alumni yang ada di sini pasti tahu, udah mengetahui ada 5 hal. Yang pertama adalah HS code. HS code itu adalah kodifikasi barang. Oke, yang kita gunakan untuk perdagangan. Jadi kalau kita misalkan mau jual barang, itu ada kodenya. Semua barang itu ada kodenya. Kalau di Indonesia di apa digambarkan melalui BTKI namanya, Buku Tarif Kepabeanan Indonesia. Contoh kopi, kopi itu ada HS code-nya, ada HS code-nya gitu. Kenapa HS code ini penting? Karena sebagai apa ya? Untuk menghitung statistik perdagangan dunia, terus kemudian untuk membedakan barang. Contoh gini, contoh simpelnya adalah saya mau jualan mouse. Saya adalah trader atau pedagang mouse elektronik ya, mouse ya. Terus kemudian kalau nggak ada HS code elektronik kan ada HS. Terus kemudian kalau nggak ada HS code, mouse yang saya tulis di pemberitahuan saya mungkin akan ditafsirkan sebagai mouse tikus di negara tujuan. Ada kemungkinan itu karena nggak ada HS code gitu ya. Karena ini kan terkait bahasa, terkait perbedaan wilayah, daerah dan sebagainya. Itu ya, ini pentingnya HS code. Jadi setiap teman-teman mau ekspor nanti ada HS code-nya terkait barangnya. Jadi sekarang kalau sudah punya produk silahkan dicari HS code-nya. Gitu ya. Kalau untuk ekspor sebenarnya tidak ada apa ya
ketentuan khusus. Jadi kan gini, untuk HS code ini nanti berkaitan erat dengan bea keluar. Oke. Oh ya, sorry. HS code ini juga nanti akan muncul di hampir semua regulasi ekspor impor. Kalau ngomongin barang ya, pasti nanti akan muncul. Jadi teman-teman harus tahu, apakah barang saya terkena regulasi misalkan larangan dan pembatasan ekspor misalkan. Nanti akan muncul HS code-nya. Kalau misalkan HS code-nya nggak ada ya berarti nggak masuk ke regulasi tersebut. Gitu-gitu ya. Yang kedua bea keluar. Apakah semua barang terkena bea keluar? Ternyata tidak. Hanya 5 kategori barang besar yang terkena bea keluar. Contoh misalkan sawit dan turunannya. Kalau di Kalimantan kan mungkin banyak sawit ya. Terus mineral logam, batu bara, itu kan banyak juga. Itu terkena bea keluar. Selebihnya misalkan produk-produk pertanian atau barang jadi nggak kena. Ya, nanti ada di regulasinya nanti bisa dibuka sendiri. Terus kemudian kakao, kayu dan sebagainya itu terkena bea keluar. Selebihnya nggak kena bea keluar. Itu pun nanti di regulasi bea keluar ini pasti ada HS code. HS code ABCD ini terkena bea keluar gitu. Walaupun pasti di state nama uraian barangnya di state, tapi HS code ini juga di state. Yang ketiga lartas, barang dilarang dan dibatasi ekspor. Kalau dilarang, jadi gini, ada 3 jenis barang ekspor menurut kacamata pemerintah ya. Yang pertama barang bebas diekspor, jadi nggak ada ketentuan khusus untuk barang ini diekspor. Makanan minuman dan mayoritas barang-barang jadi itu bebas diekspor. Terus yang kedua barang dilarang ekspor, ya kalau dilarang jangan diekspor gitu ya. Terus barang dibatasi ekspornya atau kalau dilarang dan dibatasi itu namanya lartas. Ada di Permendak 18/19 2021. Contoh contoh konkretnya gini, tahun 2021 itu sebelum berlaku Permendak 18 dan 19 ini, kopi masih dibatasi ekspornya. Jadi teman-teman harus mendaftarkan sebagai eksportir terdaftar kopi, ya kan? Nah sekarang udah bebas diekspor kopi itu, jadi nggak perlu pakai ETK udah bisa ngekspor, karena dia bebas diekspor gitu. Jadi itu gambaran tentang larangan dan pembatasan ekspor. Terus kemudian yang nomor 4 pembayaran payment. Payment terms ada banyak tadi yang saya sampaikan. Yang paling safe adalah atau yang paling aman adalah letter of credit. Walaupun letter of credit beberapa kali ada ada case yang muncul. Contoh misalkan kemarin kita ada beberapa teman-teman di Ekspor ID atau di teman-teman di komunitas ekspor ada permasalahan tentang LC ke Bangladesh. Ada banyak yang menjadi apa ya? Kita nggak bilang korban tapi ada teman-teman yang belum sempat dibayarkan, belum sempat ada pencairan gitu. Walaupun LC. Ternyata poinnya adalah di LC itu kan ada agreements, letter of credit, itu kan ada apa? Ada letternya, ada suratnya gitu. Ada tulisan-tulisannya. Itu harus kita pahami di dalamnya. Itu ya. Jadi kemarin tuh case-nya adalah di negara tujuan, barangnya sudah sampai, kita dokumen sudah komplit, tapi di sana importir sudah bisa pengeluaran barang dan sudah bisa dijual tapi belum cair dari bank ke kita. Ya, makanya walaupun LC kita juga harus mengetahui apa yang ada di dalam perjanjian-perjanjian tersebut. Terus yang paling aman apa? Paling aman adalah cash 100% di depan atau TT 100%. Ya. Itu paling aman karena kita udah dibayar duluan, terus kemudian tinggal ngirimin barangnya aja. Kita tinggal nyari supply-nya aja gitu ya. Tapi apakah susah dapat kepercayaan tersebut? Nah, bayar 100% itu kan eh, bukan hanya soal soal transaksi doang, tapi ini soal trust atau kepercayaan kan. Si buyer mau bayar 100% di awal, tapi barangnya belum dikirim karena baru ya kalau kita bayar dulu, baru barangnya dikirim kan gitu. Ternyata ya tidak susah-susah amat, tapi ya gampang-gampang susah untuk mencari trust itu. Caranya apa? Strateginya apa? Yang pertama adalah em, saya sempat ngobrol dengan beberapa teman-teman yang ekspornya pakai cash 100% di awal. Kita ngobrol-ngobrol, ternyata banyak yang dilakukan. Contoh misalnya gini, Bapak Ibu sekalian kalau punya perusahaan otomatis bikin media sosialnya, bikin websitenya ya, gitu ya, yang bisa diakses secara internasional. Itu dibuat saja, sebisa mungkin ya semaksimal mungkin ya nyari yang murah pun nggak apa-apa, tapi dibuat. Media sosial kan gratis, dibuat saja. Terus kemudian ini menarik, kemarin itu ada yang cerita bahwa, Mas setiap saya ada sosialisasi kayak gini nih, ekspor kayak gini, sosialisasi baik offline, online, itu saya screenshot, saya foto-fotoin Mas, saya minta foto sama orang karantina, saya minta foto-foto sama orang bea cukai, saya tampilkan foto-foto itu di website saya, di media sosial perusahaan saya, gitu.
Jadi kan buyer melihat bahwa perusahaan tersebut aktif mengikuti acara-acara pemerintahan. Berarti kan dia bisa percaya karena perusahaan itu aktif ke pemerintah. Terus kemudian foto-foto yang ditampilkan baik di media sosial ataupun di website itu foto real, jangan ambil dari Google gitu-gitu. Jadi ada caranya untuk meningkatkan trust itu. Dan tips-tipsnya ya seperti tadi yang saya sampaikan. Itu ya. Ya pokoknya kalau sebagai eksportir pemula ada dua opsi pembayaran yang bisa diambil. LC tadi, win-win solution antara penjual dan pembeli. Jadi dua-duanya terlindungi. Tapi harus dengan catatan dipahami agreements atau perjanjian di dalam LC, letter of credit tadi. Yang kedua, cash 100% di awal. Atau ya 70-30 misalkan dengan termin gitu ya. Yang penting jangan sampai yang dibayarkan belum nutup ke produksi atau nutup ke supplier. Yang penting nutup dulu itu mungkin boleh. Terus kemudian profiling calon bayarnya, ajak dia meeting, ajak dia online meeting, terus kemudian ajak ngobrol sejauh mana sih bisa dipercaya dia gitu. Biar nggak ada penipuan-penipuan atau scam. Oke? Itu ya. Yang kelima, Incoterms. Incoterms ini eh, nanti akan berdampak pada penentuan harga transaksi. Contoh, misalkan Incoterms tuh di sini nggak saya tampilkan. Nanti teman-teman bisa ngecek di Google Incoterms 2020. Nah, yang sering muncul adalah FOB, GIF, CNF ya. Ya. Tapi rata-rata FOB untuk buka harga transaksi biasanya FOB untuk internasional. Gitu ya. FOB itu apa? Free on board. Free on board itu apa? Free on board itu harga-harga yang timbul di Indonesia sampai berada di atas kapal itu eksportir yang nanggung. Berarti apa? Berarti gini. Berarti harga pembentuknya seperti apa? Berarti harga barang ditambah dengan harga shipping ke pelabuhan, ditambah harga handling, sampai ditambah harga pengurusan dokumen sampai barang di atas kapal, itu kita total semua, terus kemudian dikonversi menjadi per tons atau per kilo, itu harga jual per kilogram atau per tons. Itu ya. Itu ya, nangkep ya teman-teman ya. Itu harga ekspor. Jangan harga jual. Misalnya teman-teman nggak tahu Incoterms nih, tiba-tiba kalau harga jual lokal saya satu kardus kardus keripik 10.000 misalkan. Saya mau ekspor, saya jual 15.000 aja dah. Jangan gitu, kita tentukan harga transaksinya saja, tergantung dengan Incoterms yang ada. Nanti buyer juga pasti mengerti. Dia mau harga FOB, oke, berarti nanti kita harganya sampai ada di atas kapal. Kalau CIF, Cost, Insurance, and Freight namanya. Itu kita yang nanggung asuransi sama pengapalannya. Gitu ya. Jadi nanti ditambah lagi tuh harga FOB tadi ditambah dengan harga freight. Kalau pakai udara ya berarti harga freight udara, kalau pakai laut juga harga freight laut, ditambah dengan asuransi. Itu yang bayar kita semua. Kemudian dikonversi per kilo per ton berapa, ditambahkan menjadi kelihatan ketahuan harga per kardus keripik tadi berapa. Gitu ya teman-teman ya. Ini gambaran umum karena memang kita nggak bisa lama-lama untuk sharing-sharing di sini. Jadi saya sharing gambaran umum 5 hal fundamental ya yang harus teman-teman ketahui. Ini masih ada beberapa lagi. Tahap persiapan ekspor UMKM. Ini tahap-tahapnya. Yang pertama adalah persiapan administratif. Tersedianya peralatan kantor, ya kalau di rumah nggak apa-apa, tapi kalau bikin PT, CV kan harus ada kantornya tuh, jadi harus disiapkan. Terus komunikasi, terus persuratan, format-format surat. Karena gini, teman-teman kalau misalnya merintis usaha harus siap hal-hal formal dan administratif. Ya, jadi yang biasanya surat-suratan, WA-WAan biasa, tapi sekarang enggak. Sekarang biasakan pakai email, biasakan pakai format surat yang resmi karena punya perusahaan, punya PT, gitu ya. Terus kemudian kembali lagi pencatatan keuangan juga harus dibedakan. Ini yang biasanya dialami oleh teman-teman UMKM. Ya, pencatatan keuangannya masih nyampur sama keuangan pribadi, itu juga harus dibedakan. Dan harus dicatat keuangannya, karena nanti kan gini, beberapa permodalan itu biasanya minta laporan keuangan. Jadi teman-teman juga harus mencatat itu secara kredibel atau terpercaya. Oke, yang kedua persiapan legalitas. Kelengkapan izin usaha sesuai dengan ketentuan pemerintah. Ya, punya usaha, punya PT, CV, PT perorangan. Dibuktikan dengan adanya nomor induk berusaha, punya NPWP, izin ekspor atau izin impor kalau diperlukan. Untuk barang bebas ekspor, nggak perlu izin ekspor. Terus kemudian jaminan pasokan, berarti persiapan produk. Kita harus tahu produk kita itu, kalau kualitas kan tadi udah kita bahas. Tapi secara kuantitas wajib kita ketahui.
Jadi kalau sebelum menawarkan kita harus tahu sebulan itu berapa kilo, sebulan berapa ton, sebulan berapa packs yang bisa kita jual. Itu ya. Terus kemudian persiapan operasional, hal-hal teknis, langkah yang dibutuhkan dalam transaksi ekspor impor, promosi, misalkan butuh promosi periklanan di media sosial, terus kemudian apa namanya, terus payments tadi, misalkan ada biaya-biaya yang timbul lagi ketika kita misalnya secara operasional, terus shipment biaya-biayanya berapa, terus persiapannya apa saja, kita harus mencari logistik atau shipper yang pas. Karena kan untuk daerah-daerah tertentu, misalkan Sampit atau daerah di Kalimantan, itu kan untuk akses memang harus lebih ekstra effort ya, kita harus lebih ekstra mencari logistik yang pas untuk mengangkut barang kita dan sebagainya. Itu masuk di persiapan operasional. Itu ya teman-teman ya, terkait tahap persiapan. Terus kemudian ini dokumen-dokumen, jadi secara garis besar dokumen ekspor atau impor, ini kenapa saya tambahkan impor di sini? Karena untuk menggambarkan bahwa tidak jauh beda dokumen ekspor dan impor. Yang pertama PIB dan PIB. Kalau ekspor ya pemberitahuan ekspor barang, PIB pemberitahuan impor barang. Ini apa? Ini dokumen yang kita buat di bea cukai gitu ya. Ini istilahnya tiket kita mau ekspor ya ini. Jadi kita boleh ekspor atau enggak ya harus punya ini. Itu ya dari bea cukai. Tapi sebelumnya kita harus punya apa? Ini flow-nya. Dari buyer, dari pembeli kita dapat sebelum PO kan ada kontrak. Kontrak itu kan dokumen yang mengikat antara penjual dan pembeli saja. Tapi dokumen yang harus dilampirkan ketika kita mau ekspor kepada pemerintah dalam hal ini Kepabeanan dan Cukai adalah PO. Jadi ada purchase ordernya dari buyer ke kita. Kemudian kita nagih invoice. Nagih pakai invoice, ya kan tahu lah kalau invoice. Terus kemudian kita juga melampirkan packing list dalam satu kardus itu terdiri berapa pieces. Dalam satu pieces itu berapa gram gitu-gitu ya. Weightnya berapa, gross weightnya berapa, kuantitinya berapa gitu. Ini contohnya. Nanti bisa teman-teman lihat sendiri nanti saya kasih. Terus ini bill of lading atau RW bill. Ini dokumen apa? Jadi kalau sebelum mau ekspor dalam kuantiti yang besar, kita mau apa ya, memesan kontainer gitu. Gampangnya gitulah. Kita nyari kontainer nih. Ya kita menghubungi forwarding company atau FF, freight forwarder. Tapi kalau barang kita di bawah 30 kilo atau barang bisa pakai udara, ngirim sampel doang misalkan atau cuma sekerdus keripik misalkan, kita pakai DHL, FedEx itu bisa pakai udara. Ya udah, jadi nggak perlu melampirkan PIB. Jadi kita kayak ngirim biasa. Nanti ya tinggal dapat slipnya dari perusahaan pengangkutan tadi gitu ya. Tapi kalau jumlah quantity kontainer gitu, kita harus menghubungi forwarding. Nanti mereka yang berkoordinasi dengan liner, shipping liner, nanti akan terbit bill of lading. Kalau udara RB bill. Gitu ya. Ini jangan diberikan kepada buyer sebelum perjanjian pembayarannya dipenuhi. Gitu. Kalau misalkan oke 100% nanti bill of lading akan kita kirimkan gitu. Soalnya ini bisa dibuat untuk mengambil barang di pelabuhan tujuan. Lainnya, additional ada polis asuransi, yang tadi saya sampaikan assurance, COO, Certificate of Origins, ini di Disperindak terkait untuk mendapatkan tarif biaya masuk di sana turun gitu ya, daya tawar kita. Atau misalnya nggak ada perjanjian dagang berarti tarif biasa, tarif non preferensial. Tapi beberapa negara membutuhkan COO untuk mengetahui bahwa barang itu benar-benar berasal dari Indonesia. Kemudian dokumen lainnya ada laporan surveyor, ada certificate of analysis untuk beberapa komoditas pertanian misalkan. Phytosanitary certificates ini dikeluarkan oleh Badan Karantina Pertanian. Ini transaksional. Jadi setiap kita mau ekspor kita ngurus ini sertifikat. Fumigasi juga transaksional. Halal certificate tadi sudah saya sampaikan. HACCP ini enggak transaksional. Ini mengikat ke perusahaan. Jadi dari mulai produksinya bisa dilihat bahwa ini higienis atau tidak, membahayakan atau tidak, gitu HACCP. Terus good manufacturing practices. Jadi kayak apa? Ya terkait produksi juga gitu ya. Dan kemudian kita kembalikan lagi, persyaratan ekspor ini kembali lagi kalau dari Indonesia kan sudah. Negara tujuan bisa jadi berbeda-beda. Antara China dengan Amerika bisa beda, antara Jepang dengan Australia bisa berbeda. Nah, itu tugas kita buat mencari tahu. Ada kok trade repositories namanya, silakan di searching sendiri nanti muncul. Di Indonesia kan ada INSW. Ini, nah ini kita udah mau di tahap-tahap terakhir ini, udah apa, mau selesai saya. Jadi gini,
Untuk research market atau pencarian buyer ada beberapa tools yang bisa digunakan. Kalau misalkan barang kita barang retail, mungkin bisa kita awali dengan masuk ke Amazon, Alibaba gitu-gitu ya. Ini teman-teman mungkin sudah paham. Kayak jualan ya kayak Tokped, Shopee gitu-gitu. Kalau barang kita retail. Tapi untuk barang-barang yang non retail biasanya lebih lebih apa ya, promosinya harus lebih lebih digas lagi gitu. Bisa ke media sosial, LinkedIn. LinkedIn tahu kan teman-teman? LinkedIn itu media sosial lebih profesional. Teman-teman bisa dapat buyer dari sana juga. Ya, sorry. Kira-kira bisa praktek nggak kita teman-teman? Ada yang pakai handphone bisa juga sih, nggak apa-apa. Ada yang pakai laptop atau yang bisa ya. Mungkin kan nggak ini buat praktek sekitar 10 menit mungkin. Biar teman-teman pulang dari acara ini bisa membawa list buyer potensial untuk di email. Jadi nggak kosongan pulangnya tapi ada oleh-oleh untuk dibawa pulang. Oke, bentar. Bisa ya kita coba praktek ya teman-teman ya. Sorry, share screen sih. Bentar. Kita ke media sosial dulu ya. Hmm. Teman-teman yang bawa laptop atau bawa handphone, pakai handphone, silakan nggak apa-apa. Ya kita coba ya. Oke. Kelihatan nggak? Ini LinkedIn saya. Kelihatan ya teman-teman ya. Ini kita coba pakai media sosial yang gratisan-gratisan aja. Kita coba. Oke, kita coba di Izin sini. Mas Anim, share screen-nya masih ada di materi PPT Mas Anim. Dari tadi gitu? Enggak. Itu dari tadi atau enggak, Pak? Enggak ya? Dari tadi Dari itu tadi, kayaknya Pak. Dari Dari tadi. tadi. Ya, masih di materinya Mas Anim. Oh, berarti saya tadi share screen itu nggak pindah-pindah terus ya? Nggak pindah ya? Kalau yang ini udah tadi. Ini udah belum? Itu nah udah ini Mas baru tadi. ini baru tayang sekarang ini Mas Amin. Ini yang Astagfirullah. tadi banyak ngecat saya ini. Kenapa nggak Oh slide-nya gitu. nggak Jadi ini ganti-ganti? nggak ini. Saya ngomong tadi Iya, berarti ini nggak pindah semua ya, Bapak Ibu iya. ya? Makanya ada yang tanya Oh, Japri ke saya kenapa anunya nggak ganti-ganti slide-nya ya. ini juga nggak muncul tadi Pak ya? Nggak muncul, nggih, nggih. Iya betul. Oh, astagfirullah. Ya nggak apa-apa. Materi yang itu muncul Mas Amin tadi sudah. Yang mana? Nah ini mulai dari UMKM Indonesia itu. Nah, tadi. Oh ya wes gini aja, nggak apa-apa. Mudah-mudahan teman-teman tadi mendengarkan dengan seksama sehingga kita tidak perlu mengulang ya Pak Riko ya. Nanti ini slideshow-nya bisa di-share ke teman-teman semua. Ini ya, ini ada kok tadi yang saya sampaikan ada. Ini berarti ini nggak muncul ya, Pak MC ya. Muncul. Di tempat saya muncul tadi, Pak. Itu, Pak. Mungkin itu Muncul. yang lain sinyalnya mungkin, Pak. Muncul Oke. kok sampai Berarti tadi sampai terakhir. sini ya, rata-rata ya teman-teman ya. Ya, Ada yang betul sampai mendengarkan. sini, Ya, Pak. ya Betul, Pak. sampai situ. Oke. Ya mungkin kendala teknis teman-teman juga ya. Coba. Sekarang kita coba praktek kali ya. Praktek dulu bentar teman-teman. Yang udah punya LinkedIn ada yang belum? Bikin lah kalau mau apa ekspor harus bikin ini wajib kalau menurut saya. Karena bisa gini. Contoh saja. Ini LinkedIn saya. Jadi kita mau cari contoh ini. Kita cepat saja. Coffee importer ya. Coffee importer. Ini kalau searching secara general nanti akan muncul banyak sekali. Kita filter. Kenapa coffee importer? Kita nyari importir kopi. Negara-negara yang importir kopi. Coba kita search perusahaannya. Nah ini kan muncul nih teman-teman. Teman-teman bisa langsung praktek sendiri. Misalkan komoditasnya apa coba di chat box. Dan coba cari satu. Jangan coffee terlalu luas. Apa? Tadi ada yang sorry. Cocoa fiber, kakao dulu. Kakao itu cocok ya berarti ya. Wah, ini kita coba-coba yang gampang dulu. Nah ini nih. Tapi ini Indonesia lokasi. Nah, tinggal lokasinya. Misalkan di mana? Di Eropa. Nah,
Nah ini nih, ya ini muncul. Tapi gini ya, jangan langsung ditelan bulat-bulat bahwa ini adalah pasti valid, enggak. Kita harus tetap memvalidasi dahulu. Ya, kita cek websitenya, kita cek validasinya dia lah, valid atau enggak gitu ya. Ini yang di Eropa tadi. Nah, tapi kita kan nanti milih lokasi nih. Nanti saya coba share bagaimana cara mencari negara tujuan ekspor potensialnya teman-teman. Ya, ya paling nggak kita udah tahu lah. Oh, ini calon-calon buyer kita yang bisa kita emailkan, gitu ya, teman-teman ya. Oke, ini Cocoa tadi. Jadi ini list perusahaan yang ada di Eropa, Timur Tengah, dan Afrika. Kalau Amerika Serikat, US, coba. Nah, ini muncul nih beberapa grosir Cocoa nih. Ya, ini pakai LinkedIn saja, baru pakai LinkedIn. Pada saran, enggak, kita gini. Jadi di awal kita masih ngecek perusahaannya dulu, perusahaan importirnya dulu aja, Mas. Ya kan, ini nyari perusahaan-perusahaannya dulu. Jadi eh misalkan nih, kita coba nih, coba contoh Edward International loh. Biasanya saya juga gratisan sini. Kalau berbayar bisa akses ke karyawan-karyawan full. Nah, ini Mas Christian ya. Ini kan bisa dicek nih posisinya dia di Jetworth International itu apa. Kalau kalau kebetulan ada purchase manager atau purchasingnya dia, ya udah kita kontak DM dia aja gitu ya. Ini account manager, business development experience, account manager, operation coordinator, ya kan, macam-macam lah business development manager. Nah, kalau nggak ada purchasing ya business development manager juga boleh. Itu ya. Tapi banyak sih ini pegawai-pegawainya. Nah, karena ini gratisan nggak bisa dibuka nih. Logistik manager ini ada. Itu ya Mas Christian ya, bisa dibuka di pegawainya dia, karyawan-karyawannya. Tetap harus divalidasi. Saya nggak nggak merekomendasikan untuk langsung 100% percaya dengan calon-calon buyer. Kita harus validasi maksimal dulu sebelum kita bertransaksi. Oke ya, ini udah ada pandangan ya teman-teman ya. Udah dicoba ya. Udah dicoba masing-masing ya. Kalau belum bikin account, bikin account. Gimana? Ada pertanyaan nggak sampai sini teman-teman? Pak Khairul mau nanya Pak. Oke, boleh silakan. Dari siapa nih? Baik, terima kasih. Perkenalkan saya dengan Ardi dari PT Parisut Heritage yang berlokasi di Jakarta. Tapi ini belum sesi tanya jawab ya Mas. Ini apa? Oh, belum. Belum ya? Nggak apa-apa. Tapi ditanya aja, ngobrol aja. Gimana? Sorry nih. Jadi saya mau nanya nih Pak. Apa? Boleh ya? Jadi gini. Boleh dong. Tadi cukup menarik juga. Jadi cukup jelas juga. Hanya saja yang mau saya tanyakan di sini, tentu Pak Khairul punya channel dengan buyer nih. Kalau yang direkomendasikan tadi di Amazon apa di LinkedIn kan kita mesti harus filter dulu Pak. Maksud saya kami ini punya produk biskuit coklat brownies yang saat ini kan ada beberapa negara yang memang sudah berhasil kami ekspor. Hanya saja nggak jalan gitu Pak, hanya 1-2 kali order, habis itu agak lama. Sustainable kayak tadi ya. Ya, yang saya betul. sampaikan Jadi rencana saya menanyakan ini, kami mau untuk pengembangan lebih lanjut ke beberapa negara yang lain yang belum pernah kami tembus. Oke, nangkep saya. Jadi mungkin kalau ada Pak Khairul channel, tentu nanti kan kita bisa atur Pak untuk urusan margin dan lain sebagainya. Kalau kita udah ada yang kenalan kan dengan buyer, kita lebih keras Pak. Kalau kita baru mulai searching, filter juga, kan agak was-was juga. Mungkin itu Pak Khairul bisa dibantu Pak. Ya Pak Ardis ya Pak. Oke Pak. Sebenarnya benar Pak, kalau produk retail itu yang kita cari kalau end user atau konsumen akhir biasanya nggak sustainable, ya sekali transaksi selesai gitu ya. Tapi sebenarnya kan kuncinya atau sebenarnya triknya itu nyari distributor Pak di sana Pak. Kita nyari distributor atau gerai-gerai apa sih dia bilangnya itu biasanya grocery apa ya sorry ya, kayak pokoknya distributor di sana lah. Atau kita bikin agencies di sana. Kalau kita biasanya gini, ada di Australia, contoh Pak ya. Ada pasar Indonesia yang setiap minggu atau setiap sebulan tuh berapa kali tuh ada. Nah, itu yang megang orang Indonesia, mungkin bisa kontak atau kerjasama dengan orang yang di sana langsung.
Pak, ini bisa nggak saya setiap ada acara-acara Indonesia di sana, saya ngirim gitu-gitu. Ya mungkin kayak gitu Pak. Kalau kerjasama dengan saya mungkin nanti ketika ada permintaan ini pasti saya share ke teman-teman Pak. Jadi kita itu biasanya open inquiries kalau ada beberapa negara atau buyer relasi kami yang ngelempar permintaan, kita teruskan ke teman-teman yang menurut kami sudah proper, kita mengenal, kita mengetahui gitu, gitu ya. Kemudian nanti kalau ada brownies nanti tak sampaikan ke Pak Ardis insya Allah kalau ada kesempatan gitu ya. Saya Siap-siap. lanjut dulu ya Pak ya. Ini tinggal paling 10 menitan selesai. Oke, bentar. Oke, kalau yang LinkedIn ini udah ya teman-teman ya. Selebihnya mungkin pakai Facebook udah tahu. Kalau Facebook itu ada grup-grup ekspor impor Dubai, ekspor impor Amerika, ekspor impor Jerman. Nanti silakan masuk aja nggak apa-apa. Tapi cuman gini, kalau karena media sosial ini bisa diakses secara gratis, terbuka untuk siapapun, bahkan penipu, kita harus tetap hati-hati jadi, gitu ya. Ya teman-teman, itu yang harus digarisbawahi. Karena banyak teman-teman yang asal percaya, tiba-tiba ada yang ngontak, Pak saya butuh 100 ton kopi, wah seneng duluan, disediakan, dikirim, nggak dibayar. Itu juga ada aja ceritanya. Gitu ya. Jadi tetap dicoba, karena gratis dicoba aja, tapi tetap hati-hati itu yang paling penting. Saya tidak merekomendasikan untuk seneng ketika ada permintaan, tapi ya tetap bijaksana dalam bertransaksi lah, harus hati-hati. Itu ya. Kita masuk ke yang ini, research. Nah, research yang kedua pakai trade map. Teman-teman udah ada yang pernah pakai trademap.org ini? Ini sudah ada yang pernah pakai belum? Kalau sudah pernah pakai silakan angkat tangan atau di chat box atau ada silakan pernah. Oke, Muhammad Nasrullah sudah pernah, Mas Christian sudah pernah, yang lain? Pernah belum? Oh. Gratis, Mas? Lagi yang mau menyampaikan pernah? Wah, banyak yang udah pernah nih, udah pinter-pinter nih berarti nih. Terus ada lagi, teman-teman? Udah pernah? Wah, luar biasa. Terus ada lagi? Kalau udah pernah berarti nggak usah ya, saya share. Nggak usah di-sharing berarti ya, kalau udah pernah ya. Enggak lah, kita coba share dulu buat teman-teman yang belum pernah. Nih, gini. Jadi trademap.org itu kan produk dari ITC, International Trade Center. ITC itu dinaungi oleh World Trade Organization, organisasi perdagangan dunia, ya, dan United Nations. Jadi valid menurut saya. Karena data yang ada di dalam ini adalah data histori transaksi perdagangan seluruh dunia, ya, yang termonitor oleh WTO tadi. Itu ya. Jadi coba contoh, teman-teman kalau yang mau praktek silakan dibuka. Kalau ada yang pakai komputer atau laptop silakan dibuka dulu. Atau yang pakai handphone ini juga bisa, tapi kayaknya agak lemot kalau pakai handphone. Silakan login dulu. Saya rekomendasikan login. Kalau nggak login nggak bisa. Itu ya. Terus, nah ini kita coba lagi kakao tadi. Kakao aja dah, biar satu segmen. Cocoa yang mana nih? Cocoa and cocoa preparations, cocoa beans lah ya, anggap cocoa beans. Cocoa beans ini kenapa ya keluar, Mas? Gak apa-apa. Ini ya. Nah, ini kita coba 1801 cocoa beans. Tadi kan kita linkin juga cocoa nih. Sama kan? Ini juga cocoa. Kita cek trade indicator. Teman-teman kalau mau praktek silakan, biar bareng kita. Berdasarkan barangnya masing-masing. Nah, ini kan ada nih. Negara-negara importir cocoa seluruh dunia yang paling besar adalah Netherlands. Netherlands ini paling besar dengan value impor 8 juta US dollar di tahun 2022 dengan trade balance negatif. Nah, sorry, Netherlands itu yang ini. Dengan trade balance minus 1,1 juta. Trade balance ini, teman-teman, cari yang negatif karena dia negatif itu berarti lebih banyak impornya daripada ekspornya dia. Dia lebih banyak mengkonsumsi impor. Ya terbaik Netherlands. Jadi gini, terus kemudian setelah tahu ini apa? Berarti teman-teman nanti nulis negara tujuan ekspor potensialnya Belanda, Jerman, Malaysia. Nih untung aja ada Malaysia di sini. Kenapa? Saya biasanya kalau teman-teman nggak ada negara di ASEAN atau di Asia, biasanya saya suruh tambahkan. Misalkan Netherlands, Jerman, USA, Malaysia di bawah atau Singapura di bawah, saya suruh tambahkan ke atas. Karena apa? Kita perlu menambahkan negara tujuan potensial yang dekat juga perlu. Karena yang dekat biasanya kan harga free-nya rendah. Terus kemudian kalau sama-sama di Asia kita kadang-kadang syaratnya nggak terlalu banyak, begitu ya. Makanya ini ambil 3 berarti untuk cocoa Netherlands, Jerman, dan Malaysia.
Terus kemudian apa? Kita cek companies-nya dulu. Ini untuk global companies ya. Maksudnya global itu seluruh dunia, belum based on daerah atau negara. Nah, ini juga bisa kita pilih kategorinya. Misalkan apa? Coklat products ya. Cocoa yang coklat products. Ini muncul nih perusahaan-perusahaannya dari seluruh dunia. Ya, nanti teman-teman bisa cross check. Ini tinggal di list saja, teman-teman mau apa? Ini ada Sevel juga, Sevel ternyata beli di 7-Eleven di Meksiko. Terus ini yang Cocoa tadi silakan di screenshot atau silakan lihat atau udah paham pasti. Jadi nanti tinggal dibawa pulang aja. Ya, ini kalau seluruh dunia ada Meksiko, Greece, Hong Kong, China, Portugal, UEA, Sweden, Denmark gitu ya. Tinggal klik aja misalnya nih Aca coklat. Kita coba buka. Satu ya. Nggak ada itunya. Terus kemudian bentar, kita cari yang kelihatannya oke. Ini coba. Satu ya. Oh, ini distributor nih kayaknya. Distributor makanan. Ini dia coklat. Kayak gini teman-teman. Nanti kalau ada apa kontaknya, biasanya dia menampilkan kontak. Nah, ini kontak. Nah, tinggal dihubungnya aja, ada emailnya, ada gitu ya. Oke. Ini kalau belum based on negara. Nah, karena tadi kita udah memfilter negara, kita coba by country. Apa tadi? Netherlands. Netherlands. Coba ya. Lagi loading kayaknya. Lemot nih, sorry. Ya intinya begitulah. Nanti ada beberapa list perusahaan pasti yang dari Netherlands importir kakao products gitu. Intinya gitu. Ada yang terkendala nggak terkait praktek barusan? Ada yang apa ya mendapatkan masalah atau ada yang bingung untuk mencari buyer potensial tadi? Mulai dari saya share-nya ya media sosial dan LinkedIn sama Threadweb aja. Gimana teman-teman? Aman ya? Udah dapet ya list buyer yang bisa teman-teman approach, bisa diteliti sendiri yang bagus yang seperti apa. Intinya buka websitenya, cari yang ada websitenya, terus kemudian didalamin apakah ini terpercaya atau tidak. Terus kalau perlu buka apa Google Map perlu buka, silahkan dibuka apakah benar-benar ada nih perusahaan di sana. Terus kemudian apakah benar orang yang dikontak ini adalah orang bekerja di sana atau cuma dia asal naruh aja dan sebagainya gitu. Gitu ya. Oke, saya kembali ke slide dulu. Harusnya teman-teman udah ini terus. Nah, ada juga ini. Nah, ini terakhir sih. Di Indonesia itu juga punya, tapi bukan research, bentuknya bukan research. Jadi ada namanya ekspor. Ini kalau teman-teman udah, kalau yang sering berselancar di dunia ekspor di media sosial pasti juga tahu. Ini ya, ini sekilas saja, inexport.id, ini punyanya Kementerian Perdagangan, kita cari trade inquiries, for suppliers trade inquiries ya. Ini kan ada barang-barang yang di coffee beans, ini kelihatan nih, yang ini yang sedang ada permintaan melalui Kementerian Perdagangan. Ada banyak sih, ya. Tapi kayaknya harus mendaftar dulu UMKM-nya, biar bisa ngeklik nih permintaan. Ada yang, ini lagi ada permintaan moringa, nutshell, cocoa ada nggak? Cocoa. Kakao apa cocoa sih? Kakao. Nah, ini ada permintaan kakao nih, cocoa cake, cocoa. Ya, monggo saya bukan apa namanya marketingnya, tapi silakan mendaftar karena ini luar biasa. Karena ini valid dari Kementerian Perdagangan, silakan mendaftar menjadi ekspor, terus kemudian bisa akses nih
cocoa powder, cocoa cake nih ada. Bayarnya dari Ukraina gitu ya. Ini tools buat kita mencari pasar. Oke, terakhir ini kelihatan ya, share screen saya ya. Ini do and dance, berarti yang harus dikerjakan dan jangan dikerjakan. Pahami fundamental ekspor, kalau ekspor tanpa riset jangan, pahami regulasi, jangan sampai tidak sesuai regulasi, tentukan negara tujuan potensial sebelum promosi. Jadi sebelum promosi, email atau marketing, tentukan 3 negara tadi, Netherlands, Jerman, sama Malaysia. Itu tentukan 3 dulu, fokus di sana dulu aja, jangan kemana-mana. Terus validasi sebelum transaksi ini wajib, jangan percaya 100% dengan buyer. Prosedurnya secara umum seperti ini, nanti teman-teman bisa cek, bisa intinya ekspor itu cuma 3, pra ekspor, persiapan sebelum tadi sudah kita sampaikan di atas. Ketika ekspor nanti pasti banyak berhubungan dengan teman-teman di bea cukai ketika ekspor. Post ekspor itu monitoring aja, monitoring payment, monitoring kargo. Ini setelah ekspor berlangsung. Jadi nggak secara kontinu seperti ini ya. Penutup, UMKM adalah tulang punggung perekonomian melalui para millennials. UMKM seharusnya mampu bersaing secara digital dan masuk pasar global. Dari Amin, dari saya. Terima kasih. Sekian dari saya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semua atau ilmu baru, insight baru. Dan ketika merintis bisnis ekspornya atau pengen masuk pasar internasional bisa semakin dilancarkan atau dipermudah ya teman-teman gitu. Dan jangan takut untuk konsultasi baik itu ke bea cukai itu ya BMC ya, atau bertanya di tempat kami di Ekspor ID juga kita terbuka sekali, silakan DM. Kalau balasnya lumayan lama ya mungkin karena lagi banyak yang DM atau teman-teman lagi nggak buka Instagram. Thank you. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Amin atas materi yang telah disampaikan. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah menyimpan pertanyaan ya Mas Amin ya untuk ditanyakan secara langsung. Tapi sebelum itu kita akan membacakan pertanyaan yang telah masuk ke slide terlebih dahulu. Baik, pertanyaan pertama ditujukan untuk Mas Amin ya. Dari Bapak Hangga. Saya memiliki usaha di bidang seafood dan kerajinan yang masih bersifat lokal. Saya sudah memiliki badan usaha dan terkendala dalam strategi ekspor yang efektif. Baik, bisa langsung dijawab, Mas Amin? Ya, kendalanya apa tadi? Strategi ekspor yang efektif. Ya, strategi ekspor yang efektif itu ya mungkin ya apa ya sesuai saya nggak bilang yang saya sampaikan itu paling betul tidak, cuman mungkin bisa diikuti stepnya Mas, mulai dari persiapan. Kalau untuk produk-produknya tadi sudah memenuhi syarat ya, sudah sesuai dengan requirements furniture sama perikanan ya, pertanian perikanan ya, berarti tinggal nyari pasar aja. Nyari pasarnya sudah kami coba share tadi, terakhir tadi, silakan dicari aja furniture atau misalkan produk perikanan gitu. Nanti kalau ketemu bayarnya silakan di email karena udah punya perusahaan, atau kalau misalkan belum punya marketing tools, bikin website yang murah-murah aja Mas, yang penting ada website resminya, ada kontaknya, karena memang sekarang kan zamannya digital. Jadi marketing online yang murah sekali itu sebenarnya website. 24 jam itu website, bisa kita tinggalin, mereka nanti website itu pasti tetap ada. Ya, dengan adanya website kita bisa bisa ditemukan oleh buyer, bisa ditemukan oleh pembeli kita. Jadi mungkin kalau ada yang belum ya Mas Gangga tadi ya, mungkin itu yang harus dilakukan biar efektif. Gak kesusahan manual nyari buyer, tapi kita maksimalkan digitalnya. Gitu Mbak MC. Siap. Apakah Bapak Hangga masih bergabung? Ingin menanggapi mungkin Pak Hangga? Oke, sepertinya cukup sudah terjawab Mas Amin pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Anonim. Kak izin bertanya via suara. Baik, kami persilakan. Kakak Anonim untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Halo. Baik, siap sudah terdengar Pak. Ini Mas Amin.
Kebetulan alhamdulillah dapat kesempatan bagus banget, dapat materi sekaligus sosialisasi seperti ini. Terus terang saya dari Muhammad Nasrullah dari Sampit, Kalimantan Tengah, Pak. Saya beberapa waktu yang lalu pernah bergabung dengan salah satu komunitas bisa ekspor. Terus salah satu arahan dari mereka, kalau kita mau ekspor, setidaknya kita harus kenal produknya, terus mencari suppliernya juga, khususnya untuk trader ya Pak. Nah, kebetulan di Sampit ini, di Kota Waringin Timur, yang banyak, yang besar itu adalah komoditas kelapa, khususnya di daerah selatan. Nah, ketika saya sampai sana, itu nggak ada sama sekali untuk, bentar Mak, banyak sekali kebun-kebun kelapa, terus turunannya juga banyak, cuman nggak ada yang dimaksimalkan, Pak. Yang ada itu cuman yang ada itu cuman arang batok kelapa, itu pun dijual ke pabrik ke daerah Semarang, ke Surabaya gitu. Yang harusnya ketika kita bisa maksimalkan kan bisa jadikan briket atau yang lain. Sama yang ada cuman kopra, itu pun grade C. Nah, saya ini mau istilahnya ikut terjun juga ke dunia ekspor, cuman kami terkendala di supplier, Pak. Mau buka untuk menghubungi cari supplier ke luar kota pun rata-rata di Jawa, Pak. Jadi mohon arahannya. Ketika kami cuma mengandalkan online kan, ya lagi-lagi harus teliti lagi. Ya, betul. Jangan Mas, kalau ekspor itu harus keluar kamar, sampai harus datang ke supplier langsung, harus datang ke pelabuhan. Kalau di dalam kamar online doang nggak bisa. Jadi gini, kalau dari saya kalau ngomong teori aja kan mungkin nggak ini ya. Saya coba kasih contoh satu aja. Jadi saya punya alumnus itu dari Jawa Timur, di daerahnya itu satu desa penghasil arang kayu. Nggak satu desa full, pokoknya satu desa itu banyak yang menghasilkan arang kayu. Dijualin ke ada agen atau ya pokoknya agen. Terus kemudian dia nanya sama saya, Mas, saya jualan apa ya? Sama kayak Mas Nasrullah lah, dia baru banget merintis dan bingung produk. Dia nanya, Mas, saya jualan apa ya? Jadi desanya Masnya ada apa aja? Kalau di sini ya itu tadi Pak, turunan kelapa, cuman ya untuk penjualannya kan perusahaan yang fokus di situ belum ada, baru ada pengepul-pengepul yang dijual ke luar Kalimantan gitu aja. Jadi seputar perizinan dan berkas-berkasnya itu ya bingung juga nanti. Kendala di situ. Ke internasional dibantu oleh pabrik sih. Ada pabrik yang memang bantu packaging, pengepakan, logistik dan sebagainya. Dia masih belum punya legalitas waktu itu. Nah, kalau saran saya ke Mas Nasrullah, supplier yang ada coba dimaksimalkan dulu. Produk kelapa dan turunannya itu mungkin kan sudah ada yang sejauh ini jualan ke via tengkulak, terus belum ada standar yang memadai. Yaitu tugas Mas Nasrullah sebagai trader untuk mengembangkan. Jadi jangan menjadi trader yang cuma beli dari supplier buat dijual lagi. Kalau misalkan memungkinkan untuk turut serta mengembangkan kualitas dari supplier, itu kenapa tidak? Nanti akan lebih gede menurut saya, gitu Mas. Benar nggak kira-kira? Jadi supplier itu nanti ajak ngobrol, terus kemudian jangan diiming-imingin kayak ekspor lebih, enggak. Cuman saya mau kerjasama, saya ada keinginan untuk ekspor dan kemungkinan permintaan dari turunan kelapa lumayan banyak. Saya ingin kerjasama, misalkan nanti diperkenankan produk-produk ini akan kita coba olah atau kita coba sertifikasikan, kita coba ya diolah gandum rupa sehingga layak untuk diekspor. Kemudian kita baru nyari demand-nya gitu Mas. Jadi kita dampingin supplier juga, nggak cuma mereka jualan ke tengkulak harga murah selesai, jualan selesai, kita dampingin juga. Ternyata mereka pasti seneng kok ketika kalau diolah menjadi menjadi coco peat, coco fibers dengan rapih kayak gini harganya naik. Mereka juga pasti seneng suppliernya gitu Mas Nasrullah. Sejauh ini kan mungkin jualan kulit kelapa doang gitu ya yang masih masih kasar gitu ya.
kulit kelapa malah justru belum diapa-apain, Pak. Dibuang Iya, gitu aja. Heeh. iya kan? Ya itu kan sebenarnya bisa diolah. Iya. Makanya Mas Nasrullah lihat demands dulu seperti apa nih turunan kelapa, produk-produk kelapa yang demandnya ada di internasional. Habis itu mereka Mas Nasrullah dampingi. Pak, ini dibikin kayak gini bisa dijual loh, Pak. Pak, ini kayak gini tuh ternyata laku loh, Pak. Harganya sekian. Ayo kita bareng-bareng, Pak. Bapak punya suplainya, saya yang bantu cariin pembelinya. Saya sudah bikin perusahaan, nanti kita jual pakai perusahaan saya, nggak apa-apa, nanti Bapak saya beli sekian. Itu gitulah, Pak. Jadi didampingin, jangan di suppliernya nggak orientasi ekspor, kemudian nyari daerah lain, ya nggak ketemu. Nggak apa-apa kalau udah ketemu supplier yang belum berorientasi ekspor, tapi bisa didampingin itu lebih bagus. Itu Mas Ruslo kira-kira. Oke, terima kasih, Pak. Sama-sama Mas Ruslo. Nanti monggo kalau mau ngobrol-ngobrol, karena apa ya, saya juga tertarik dengan orang-orang yang pengen mengembangkan daerah sekitarnya gitu Mas. Karena luar biasa pasti multiplier efeknya itu luar biasa ekonomi di daerah-daerah sekitar. Kalau kemarin kan gambarannya mau cari supplier kayak Coco Fiber keluar daerah, setelah itu dapat kerjasama, mungkin keuntungannya buat bikin di sini, ngembangin sedikit-sedikit, karena ya lagi-lagi terkendala di modal itu, Pak. Iya, enggak apa-apa. Modal minim dulu aja, maksimalkan di digitalisasi dulu, bikin PT perorangan 50.000, dekatin supplier tadi, kita belajar bareng-bareng dengan supplier untuk bikin produk yang cocok untuk diekspor gitu, bareng Oke. supplier tersebut. Hmm. Ya, Mas Rasul ya, mudah-mudahan berhasil ya. Siap, Pak. Makasih, Pak. Sama. Baik, selanjutnya kita lanjutkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa disampaikan secara langsung di kolom chat atau bisa langsung raise hand atau Ya, menyalakan silakan kalau mau mikrofonnya. raise hand. Kami persilakan. Pak Coirul, mohon izin tanya Pak. Siap, siap Mas Christian. Mau tanya Pak, ini saya sama teman-teman ada maunya kita ada planning untuk bikin satu akun premium di salah satu B2B market yang bisa kita bilang cukup terkenal lah. Menurut Pak Coirul ini gimana ya? Apakah kita mau pakai yang gratisan dulu atau kita mau coba yang ke B2B market yang berbayar atau gimana ya Pak ya pendapatnya Bapak ya? B2B marketnya apa, Mas? Ada Go forward. beberapa sih. Go forward ada Go forward, apa? kita. Sorry? Ya apa? B2B marketnya apa? Go forward Pak. Go forward ya. Ya Iya. gini, Mas. Kalau menurut saya, kalau rintisan dan ada modal, nggak apa-apa. Itu kan one step lebih dari teman-teman yang memang pakai gratisan. Cuman jangan asal bayar berbayar doang tanpa tahu bagaimana cara memaksimalkannya. Kalau menurut saya, teman-teman biasanya gitu. Pakai yang gratisan dulu secukupnya. Misalkan kita tunggu di 3 bulan. Karena target pakai gratisan, duit udah ada sebenarnya. Tapi kita pakai gratisan dulu 3 bulan. Oke, kita maksimalkan pakai trade wheels, pakai go forward, terus kemudian pakai email manual, terus pakai B2B marketplace yang komoditi yang kayak go forward tadi. Kita pakai gratisan dulu misalkan. 3 bulan tersebut belum ketemu buyer, maka tapi kan udah ngerti nih cara penggunaan B2B marketplace tersebut seperti apa. Yang penting kan itu Mas. Kalau 3 bulan belum ketemu buyer, baru bayar nggak apa-apa dah. Yang penting akses. Bedanya kan gini, kalau lu gratisan akses-aksesnya nggak sebanyak yang berbayar kan, itu doang kan sebenarnya. Tapi gratis kan ada aksesnya juga. Nah kalau 3 bulan masih belum ketemu buyer di sana, baru udah deh bayar aja nggak apa-apa deh. Tapi kalau 3 bulan walaupun gratisan ternyata dapat bayar, ya nggak apa-apa, pertahankan dulu di gratisan itu, tinggal tunggu sustainability-nya. Tapi rata-rata teman-teman yang sudah berjalan awalnya gratisan pun mau bayar kok mereka. Ada yang patungan juga banyak, patungan go forward gitu juga ada. Ada yang mereka juga ujung-ujungnya baru bayar juga Mas. Tapi mereka udah mengerti, paham betul cara penggunaan to B2B. Itu Mas. Gimana cara mencari datanya, terus kemudian cara menghubungi suppliernya, gimana caranya biar
biar PT atau produk kita itu dilirik sama calon buyernya gitu. Gitu ya. Itu Mas Christian ya. Opsi aja itu. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Mas Christian ya. Baik, selanjutnya sudah ada pertanyaan yang masuk melalui kolom chat, Mas Amin, Oke, saya dari jawab satu-satu ya di Universitas chat ya. Imam Ali. Baik, Oke, ini mulai dari Mas Christian udah. Program yang kami tawarkan, kita bikin kelas gratis ekspor Mas. Silakan dicek di Ekspor ID. Itu program yang kita buat. Terus Mas Hangga nanya lagi di kesempatan untuk ikuti kelas ya, insya Allah, amin. Terus Satria Nugraha, bagi Bapak Ibu yang bergabung UMKM Pendawa tim membantu secara operasi bulan. Oh monggo silakan ini kalau mau promosi silakan. Pak Leni dari Bunda. Izin tanya Pak, biasanya ada syarat khusus nggak untuk satu produk bisa diekspor dikembangkan briket dan kokopit ya? Briket itu kan ini briket itu dangerous goods. Dia bebas diekspor tapi ada bukan ketentuan khusus ya, ada sertifikat yang harus mendampingi itu briket. Ada MSDS namanya, terus kemudian ada HIT certificates, terus selebihnya sama. Sertifikat-sertifikat komoditas yang pertanian sama. Kenapa ada HIT sertifikat sama MSDS? Karena ini barang berbahaya untuk dikirim. Ketika kontainer panas, nggak ada HIT certificate-nya, ternyata kebakaran gitu-gitu. Karena pernah ada cerita kebakaran ketika pengiriman briquettes. Kokopit sama dengan komoditas pertanian lainnya. Nggak ada hal yang spesial sih, biasa aja. Cuma kalau briquette tadi ada HIT certificate, terus sama Material Safety Data Sheet atau MSDS. Itu ya Mbak Leni ya. Selebihnya kalau soal requirement sertifikat teman-teman bisa cross check secara online sih menurut saya. Atau pakai insb.go.id/intr, itu syarat-syarat ekspor, impor tuh ada di sana semua, itu di bawah Kementerian Keuangan. Itu ada lagi yang mau bertanya? Termasuk syarat dari negara. Udah kayaknya ini Mbak MC udah, teman-teman udah. baik, Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan kembali? Untuk Mbak Leni, apakah ada tanggapan? Oke, apabila tidak ada, kita lanjutkan Mas. Masih ada satu pertanyaan lagi. Oke. Di slide ini ditujukan untuk Pak Riko mungkin Pak ya. Apakah masyarakat Kota Waringin Timur saat ini banyak ekspor ke luar negeri? Apabila ada produk, apakah itu? Mohon izin kepada Pak Riko untuk dapat bergabung. Izin Pak Riko, belum di-unmute. Baik, ditunggu ya teman-teman ya. Masih ada kendala teknis dari Pak Riko. Halo, sudah Mbak? Siap, sudah terdengar dan siap, Pak. Oke, siap. Makasih Mbak Ika. Ya, kalau sepengetahuan kami, untuk produk langsung yang dari Sampit, sampai sekarang masih boleh dikatakan jujur belum ada. Karena memang kita ngaku dari Sampit tidak ada penerbangan atau pelayaran langsung untuk ekspornya dari Sampit. Kebanyakan memang, ya faktanya, kebanyakan barang dari sini tuh dikirim ke Surabaya atau ke Jakarta, dengan tanda kutip mereka bilang mereka akan bantu ekspor, padahal sebenarnya yang mengekspor adalah langsung dari Surabaya atau dari Jakartanya, bukan pelaku Sampitnya. Jadi kalau ditanya murni barang Sampitnya belum ada, masih sangat limited sekali dan mungkin kecil-kecil sedikit-sedikit, tapi secara statement belum ada yang bilang ekspor dari Sampit itu belum ada. Padahal sebenarnya potensi Sampit itu besar sekali. Barang-barang di sini produksi pertaniannya cukup luas gitu loh. Potensinya cukup besar. Tapi itu tadi belum ada yang mengolah supaya bisa layak diekspor seperti itu, belum ada yang terpikir gitu. Tadi dari beberapa yang saya dengar juga ada mahasiswa menanyakan, waduh potensinya bagus banget, Mas, silakan aja. Silakan gali lagi potensi yang ada di sini, karena saya lihatnya cukup banyak potensinya dan belum ada yang kesentuh. Yang berjalan sekarang ini kan sawit baru diolah oleh perusahaan besar. UMKM masih bisa maju kok, masih banyak potensinya.
dan mungkin ya posisi perusahaan besar nggak akan main di perusahaan, sorry, di bisnis-bisnis usahanya UMKM gitu loh. Jadi nggak usah takut maju, mulai dulu supaya bisa ada yang bisa ekspor dan akhirnya negara melihat Sampit punya potensi besar gitu. Itu dari saya sih, Mas. Memang di Sampit belum ada yang spesifik menonjol untuk diekspor, belum ada. Semoga terjawab pertanyaannya. Izin Baik, masuk. silakan Pak. Benar seperti yang dikatakan Bapak kemarin beberapa waktu yang lalu, memang saya sempat sedikit riset ya, kecil-kecilan. Kalau berbicara tentang potensi khususnya di Sampit, di Kotim itu banyak banget. Mulai dari karet, kita punya pabrik besar PT Sampit. Terus ada juga yang kelapa tadi, turunan kelapa, terus rotan juga ada, terus sawit juga ada. Artinya memang potensi kita besar banget. Cuman mungkin selain saya ada beberapa teman-teman yang lain yang sedang menggeluti, cuman masing-masing individu. Artinya kalau misalkan minta tolong ke Bea Cukai Sampit untuk memfasilitasi atau mewadahi, kita buat satu grup atau apa khususnya untuk UMKM yang fokus untuk pengembangan di ekspor tadi, Kak. Kali aja bisa difasilitasi. Apalagi kalau termasuk yang rotan ya. Rotan di sini rata-rata sama dikirim ke Jawa, karena dikirim ke luar negeri langsung untuk mentah tidak bisa, artinya harus dibuat kerajinan dulu. Kalau di Sampit ada beberapa tempat yang membuat kerajinan rotan, cuman lagi-lagi terkendala perizinan, legalitas, dan lain sebagainya. Jadi mungkin demikian. Terima kasih. Oke, makasih Mas masukannya. Mari sebenarnya di grup WA sudah ada grup UMKM ekspor ya Mbak ya, Mbak Ika ya. Dan itu bisa nanti kami sampaikan, Mas sampaikan aja di grup UMKM ekspor itu atau di WA ke kami di Bea Cukai Sampit supaya kami masukkan dalam grup itu. Masukkan buat info buat Mas Amin, memang kami sudah ya 2-3 bulan terakhir ini Mas, kami sudah berkolaborasi yang memang punya potensi ekspor yang masih bisa berkomunikasi dengan kami sudah kami kumpulkan dalam satu grup Mas. Semoga dengan acaranya ini bisa semakin memperfokus teman-teman dalam grup itu untuk makin semangat Mas, karena memang masukan dari Mas Amin tadi jadi semakin membuka mata kami yang memang tahu dan ingin mengekspor cuman nggak tahu caranya gitu loh. Itu yang jadi semakin pemicunya. Semoga begitu ya Mas. Dan Mas yang barusan bertanya juga silahkan dimasukkan dalam grup kami aja. Nanti kita sama-sama bentuknya kolaborasinya seperti apa. Nanti yang memang mau fokus akan lebih cepat menerima informasi dan semoga bisa langsung segera ekspor. Kami tunggu ya Mas. Makasih Mas Amin. Ya, Pak Riko. Sedikit saja ya Mbak MC ya. Saya sepakat dengan Pak Riko sih. Jadi dengan adanya anggaplah berarti dalam grup itu kan sebuah komunitas Pak Riko ya. Berarti komunitas itu nanti akan bertumbuh bersama-sama, saling bertukar data dan informasi. Ketika ada yang sudah ekspor, berarti kan bertukar inspirasi kan gitu. Itu yang di tempat kami juga melihat ada apa ya, ada soul-nya gitu loh. Jadi teman-teman silakan bergabung di apa dengan Bea Cukai Sampit, karena ya kapan lagi di asistensi langsung oleh dari teman-teman Bea Cukai gitu, dan bisa berkenalan atau berjejaring dengan teman-teman lainnya. Itu yang menjadi motivasi terbesar kan, karena ada teman-teman yang sama. Kalau berjuang sendirian kan capek. Kita perlu teman untuk berjuang bersama-sama kan. Gitu ya teman-teman. Mas Nasrullah, monggo yang masih muda silakan didongkrak itu potensi produknya, silakan dikembangkan produknya mumpung masih muda Mas. Itu ya, dibantu teman-teman UMKM. Itu Mbak MC, Pak Riko mohon izin. Siap. Baik, pertanyaan dari Pak Nasrul tadi menjadi penutup sesi tanya jawab kita pada hari ini. Bagi Bapak Ibu yang masih memiliki pertanyaan belum disampaikan atau belum terjawab, bisa langsung menghubungi Instagram kantor Bea Cukai Sampit.
Baik Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang berbahagia, tibalah kita di penghujung acara pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Mas Amin yang telah berkenan hadir untuk mengisi acara, serta kepada Bapak Ibu hadirin atas partisipasi, perhatian, dan juga semangat yang luar biasa dalam mengikuti acara hari ini. Nah, kami himbau nanti Bapak Ibu dapat mengisi presensi dan kuesioner yang terdapat pada tautan serbaguna yang telah di-share pada kolom chat. Baik, sebelum acara ditutup, akan ada closing statement terlebih dahulu dari Kepala Kantor Bea Cukai Sampit kepada Bapak Hari Mudianto. Kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Ika. Setelah menyimak paparan dari Mas Amin dari awal hingga akhir ini, ternyata banyak sekali ilmu-ilmu yang sebelumnya kita tidak pernah tahu, kita akhirnya bisa dan dapat mengetahui apa-apa saja hal-hal yang perlu kita lakukan sebelum kita mengekspor suatu produk dari UMKM kita. Termasuk tadi diuraikan bagaimana cara mencari market pembeli di luar negeri, apa yang pertama saya harus lakukan, kemudian bagaimana perhitungan komponen biaya, term of payment-nya, ya kan? Kemudian bagaimana mengecek apakah barang saya ini terkena lartas atau tidak, ya kan? Nah, itu tadi kita dapatkan semua di sana. Satu hal yang menjadi atensi bersama, jadi seperti yang dipaparkan oleh Mas Amin tadi, bahwa hal-hal mendasar atau fundamental yang harus dipahami oleh calon eksportir ini, yaitu tentang regulasinya, ya kan? Regulasi apa yang berlaku, ya kan? Kemudian produk knowledge kita. Produk knowledge kita itu kisarannya tentang barang apa dulu, ya kan? Habis itu kita melihat kemudian kepada kondisi lapangan, ya kan? Kalau dibeli di negara tujuan A, negara tujuan B, apa update terbarunya di sana, ya kan? Kaitan tadi yang dimisalkan seperti ada pandemi, ya kan? Kemudian perjanjian perdagangannya, adakah perjanjian bersama antara negara tujuan dengan Indonesia. Kemudian yang paling penting juga adalah market updates-nya, ya kan? Nah, kemudian yang terakhir adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan ekspor. Saya rasa Bapak Ibu pelaku UMKM khususnya di wilayah Sampit dan Kalsel-Teng, kalau kita pegang tadi hal-hal yang fundamental itu, insya Allah akan mempermudah kita bagaimana cara kita berkompetisi dengan produk kita untuk dipasarkan di luar negeri. Saya rasa demikian. Terima kasih sekali Mas Khairul Amin meluangkan waktunya untuk bisa bersama dengan kami di Bea Cukai Sampit ini. Kemudian Pak Riko, dan yang paling utama terima kasih kepada Bapak Kakanwil, Bapak Roni Rospiandi. Oh, di sini ada Bu Sinta juga dari Kepala Kantor Pangkalan Bun, dan rekan-rekan semua dan undangan yang hadir pada acara siang hari ini. Semoga kegiatan atau acara pada siang hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, dan sukses selalu untuk UMKM kita. Semoga semakin maju di masa mendatang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Pak Pak Ari Ari, atas Pak Riko. Oke. closing statement-nya. Baik, kami informasikan kembali bagi Bapak Ibu yang berminat untuk bergabung dalam grup binaan UMKM Bea Cukai Sampit, silakan dapat chat nomor WhatsApp-nya ke IG Bea Cukai Sampit, atau bisa juga melalui link yang telah di-share di kolom chat. Baik, kami berharap semoga acara ini dapat memperkaya pengetahuan dan informasi Bapak Ibu seputar ekspor UMKM, serta kita dapat bersama berkontribusi untuk memajukan negara kita tercinta. Dan tentunya kami sangat berharap pengetahuan dan informasi yang diperoleh Bapak Ibu serta rekan-rekan hari ini dapat disebarkan ke rekan-rekan yang lainnya. Saya Ika, mewakili panitia yang bertugas, memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam membawakan acara pada hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.